Saya dan suamiku punya sebuah kesepakatan. Setiap kali salah satu dari kami pulang, kami harus mengetuk pintu 3 kali sebagai tanda. Suatu hari, saya lupa mengetuk dan langsung membuka pintu dan masuk. Pemandangan di ruang tamu membuat saya terpaku. Saya dan suamiku dulu punya permainan kecil ini yang hanya kami berdua yang mengerti. Itu bukan isyarat romantis yang megah, juga bukan kebiasaan yang tidak berarti. Itu adalah perjanjian rahasia yang dibuat pada hari pertama kami pindah bersama. Dulu ketika kami masih muda, kami percaya bahwa selama ada cukup cinta, kebahagiaan akan abadi. Setiap kali salah satu dari kami tiba di pintu, yang tiba harus mengetuk 3 kali, tidak lebih, tidak kurang. 3 ketukan yang jelas dan lembut, seperti detak jantung, sebelum memutar kunci. Suami saya, Bima, menyebutnya kode keamanan kami. Dia tertawa dan berkata bahwa kehidupan pernikahan membutuhkan ritual, sebuah pengingat bahwa ini adalah rumah kami, tempat di mana kami dipercaya. Saya pikir itu manis, jadi saya ikut bermain. Perlahan, ketiga ketukan itu menjadi bagian dari apartemen, seperti suara air mendidih di dapur atau aroma samponya yang tertinggal di bantal. Bahkan ketika saya pulang terlambat, sangat lelah, saya akan memaksakan diri untuk mengetuk tepat 3 kali. Saya pikir saya sedang melestarikan sesuatu yang indah. Sedikit yang saya tahu bahwa beberapa perjanjian rahasia lahir bukan karena kemanisan, tetapi untuk mencegah bencana. Sore itu, hujan Jakarta mengguyur deras seolah-olah seseorang telah membalik seluruh langit di atas jalanan. Itu adalah hujan deras yang khas, menarik tirai air yang begitu tebal sehingga gedung-gedung pencakar langit di kejauhan kabur seperti film lama. Jam di dashboard mobil saya berkedip tepat pukul 16.13. Saya baru saja menutup kontrak konsultasi multimiliar rupiah. Itu adalah jenis kesepakatan yang akhirnya memungkinkan tim saya bernapas setelah 3 bulan berjalan di atas tali. Klien mengundang saya untuk merayakan. Saya menolak. Saya hanya ingin pulang, membuka lemari, mengambil sebotol anggur yang sudah saya simpan sejak tahun baru, dan melihat Bima melepaskan kacamatanya, menggosok matanya, dan tersenyum. Senyum khusus yang hanya dia miliki saat mendengarkan cerita pekerjaan saya. Saya tidak meneleponnya. Saya ingin itu menjadi kejutan. Saya bahkan mampir ke supermarket untuk membeli beberapa steak dan sebuket bunga baby's breath putih. Hujan membasahi celana saya, dingin membeku, tetapi saya merasa gembira, seperti anak kecil yang menyembunyikan hadiah di belakang punggungnya. Apartemen kami berada di gedung bata tua di kota tua dengan lorong-lorong panjang dan pencahayaan kuning redup. Saya berjalan ke pintu, tangan penuh tas, meraba-raba kunci dalam sepersekian detik itu. Saya lupa tentang 3 ketukan. Saya hanya ingin masuk dengan cepat. Saat kunci berputar, kunci berbunyi klik pelan. Pintu terbuka. Tidak ada lampu yang menyala. Tidak ada suara dari TV. Tidak ada aroma minyak esensial cendana yang biasanya dibakar Bima. Sebaliknya, ada bau aneh, bau dingin, tajam seperti alkohol bedah bercampur debu logam dan tanah lembab. Saya terpaku, senyum tercekik di tenggorokan saya. Saya meraih sakelar lampu, tetapi berhenti karena dalam kegelapan, ada cahaya pucat, bukan dari lampu, tetapi pantulan dari plastik tebal. Mata saya perlahan menyesuaikan diri. Ruang tamu bukan lagi ruang tamu. Karpet motif batik yang saya pesan dari Yogyakarta digulung dan diselipkan ke sudut, tampak seperti mayat tersembunyi. Lantai kayu dan sofa sepenuhnya ditutupi terpal plastik tebal bening. Tepinya disegel dengan cermat menggunakan selotip tugas berat, persis seperti cara mereka membungkus peralatan di laboratorium forensik. Meja kopi terbungkus. Dudukan TV terbungkus. Bahkan kaki meja makan pun ditutupi plastik. Di tengah ruangan, Bima berlutut. Dia mengenakan pakaian hitam ketat yang terlihat seperti setelan hazmat, sarung tangan nitril biru sekali pakai, kacamata pengaman, dan masker respirator. Dia membungkuk, bahunya tegang, berkonsentrasi begitu keras sehingga saya bisa mendengar napas beratnya melalui filter. Di depannya, diletakkan di atas kain beludru hitam di lantai, ada sederetan alat kecil yang rumit, pinset, jarum baja, sikat mikro, dan visor pembesar yang terpasang di kepala. Hal-hal yang bahkan tidak bisa saya sebutkan namanya.
Tapi apa yang sedang dia kerjakan membuat saya merinding. Itu adalah balok logam emas gelap seukuran tangan dengan struktur serumit mesin mini. Ia memiliki roda gigi mikroskopis, alur, pin pengunci, dan garis berukir setipis rambut. Itu tidak terlihat seperti perhiasan, juga tidak terlihat seperti model. Itu terlihat sangat nyata, sangat profesional, dan sama sekali asing bagi kehidupan biasa seorang pria yang biasanya memakai sandal untuk membeli bahan makanan pada Minggu pagi. Bima sedang menyikat balok logam itu, mengikisnya dengan kesabaran seorang ahli bedah yang membedah jaringan. Sesekali, dia akan mengangkatnya, memutarnya di bawah sumber cahaya kecil yang terfokus yang tidak bisa saya lihat dengan jelas. Seluruh adegan begitu hening sehingga bahkan hujan deras di luar pun seolah-olah tertelan. Saya berdiri di ambang pintu, jantung saya berdebar kencang, telinga berdenging. Saya tidak mengerti apa yang saya lihat, tetapi saya tahu satu hal. Ini bukan kejutan yang dimaksudkan untuk saya. Ini adalah rahasia. Dan saya telah membuka pintu dan masuk tanpa izin. Untuk sesaat, pikiran saya melaju melalui skenario paling klise. Perselingkuhan, perjudian, narkoba. Tapi tidak. Ini tidak terlihat seperti dosa-dosa biasa itu. Anda tidak perlu membungkus seluruh ruang tamu Anda dengan plastik untuk menipu istri Anda. Anda tidak perlu kacamata pengaman dan sarung tangan nitril untuk berjudi. Dan narkoba tidak melibatkan perangkat logam kompleks dengan roda gigi jam. Saya ingin memanggil namanya untuk bertanya apa yang sedang dia lakukan, tetapi tenggorokan saya terasa seperti tersumbat batu. Saya tiba-tiba teringat sesuatu yang sering dikatakan Bima. Setengah bercanda, setiap kali saya terlalu banyak bertanya tentang pekerjaannya. Jangan terlalu penasaran. Rasa ingin tahu hanya akan membuatmu pusing. Saya dulu tertawa, berpikir dia hanya bersikap tegang. Sekarang, frasa itu bergema seperti peringatan yang tertunda. Insting lama menyala dalam diri saya. Insting yang sama yang membantu saya bertahan dalam negosiasi kontrak brutal yang penuh dengan jebakan hukum dan hiu korporat yang tersenyum sambil mencoba menghancurkan saya. Insting itu berteriak, "Mundur. Jangan biarkan dia melihatmu." Saya mundur selangkah, lalu selangkah lagi. Saya menarik pintu hingga tertutup, bergerak sangat lambat agar engsel tidak berderit. Pintu berbunyi klik tertutup, menyegel kegelapan di balik celah tipis. Saya berdiri di lorong, punggung saya membeku, air hujan menetes dari rambut saya ke leher saya. Saya mencengkeram tas belanja begitu erat hingga gagangnya memotong kulit saya. Dalam pikiran saya, gambar-gambar itu berulang seperti file video yang rusak. Terpal plastik, balok logam emas gelap, Bima berlutut seperti seorang pendeta yang melakukan ritual gelap, dan bau alkohol dan logam yang tidak salah lagi. Saya menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan melakukan satu-satunya hal yang kebiasaan 3 tahun saya izinkan tangan saya lakukan secara otomatis. Saya mengangkat tinju saya ke arah pintu. Ketuk, ketuk, ketuk. 3 ketukan yang waktunya tepat. Tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh orang di dalam. Saya bisa merasakan jantung saya sendiri berdebar kencang di tulang rusuk saya seperti palu pancang. Saya menghitung 1, 2, 3 detik. Di dalam, saya mendengar suara-suara yang sangat samar tetapi panik, suara seseorang yang bergegas mengambil barang-barang, sobekan selotip tebal, suara langkah kaki yang cepat di lantai kayu. Beberapa detik kemudian, kunci gembok berputar. Pintu terbuka. Bima berdiri di depan saya. Tidak ada jas hitam, tidak ada kacamata pengaman, tidak ada masker respirator. Dia mengenakan kaos abu-abu familiar dan celana olahraga. Rambutnya sedikit acak-acakan seperti dia baru bangun tidur siang. Di wajahnya ada senyum standar sempurna seorang suami yang penuh kasih, aroma cendana yang familiar tercium, sebagian menutupi bau logam aneh, tetapi tidak sepenuhnya. Dia menatap saya, matanya menunjukkan campuran kejutan dan kegembiraan. "Hei, kamu pulang lebih awal. Bukankah kamu seharusnya pergi ke pesta makan malam dengan klien malam ini?" Saya berdiri di sana, terpaku di lantai. Di belakangnya, lampu ruang tamu memancarkan cahaya hangat. Tirai digambar dengan rapi. Karpet motif batik terpasang sempurna. Sofa bersih tanpa noda.
Meja kopi kosong. Tidak ada terpal plastik. Tidak ada alat. Tidak ada balok logam emas. Tidak ada jejak laboratorium forensik yang baru saja saya saksikan. Semuanya sempurna seperti foto katalog keluarga, kecuali di suatu tempat jauh di dalam saluran hidung saya. Sepotong dingin samar alkohol bedah dan logam tertinggal seperti duri kecil yang tidak bisa ditarik keluar. Saya menatap Bima, menatap senyumnya, menatap matanya, menunggu jawaban. Saya tahu bahwa pada saat ini, jika saya mengatakan hal yang salah, jika saya membiarkan saya mengatakan bahwa saya telah membuka pintu tanpa mengetuk, permainan kecil yang kami kira begitu manis akan segera bermutasi menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Saya memaksakan sudut mulut saya ke atas. Saya mengulurkan buket baby's breath, mencoba menjaga suara saya setenang mungkin. Saya merindukanmu. Jadi saya pulang lebih awal. Hujan di luar sangat buruk, jadi saya hanya membeli beberapa bahan makanan untuk makan malam. Bima tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengambil bunga, dan membungkuk untuk mencium kening saya, seperti biasa. Masuklah. Kamu basah kuyup. Saya melangkah melewati ambang pintu, telapak tangan saya sedingin es. Dan tepat saat Bima berbalik untuk menutup pintu, saya melihat sekilas kukunya. Tertancap jauh di kutikula adalah noda kecil coklat kemerahan gelap, seperti sesuatu yang telah mengering. Itu bukan cat, itu bukan kotoran. Saya menelan ludah. Saya tahu bahwa sejak detik saya melupakan 3 ketukan itu, apartemen ini bukan lagi rumah yang saya kira. Dan pria yang berdiri di depan saya bukan lagi hanya suamiku dalam arti kata yang sederhana. Saya masuk ke apartemen, merasa seperti orang asing yang menyusup ke rumah saya sendiri. Ruang tamu bermandikan cahaya kuning hangat. Karpet terhampar rata. Sofa bersih. Semuanya persis seperti yang saya tinggalkan pagi ini, mungkin bahkan lebih rapi. Jika saya tidak melihat adegan itu dengan mata kepala sendiri, saya mungkin akan meyakinkan diri sendiri bahwa saya menghayal semuanya. Bima meletakkan bunga baby's breath di vas kaca di meja makan, gerakannya alami dan lancar. Dia berbalik ke arahku, matanya membawa kehangatan familiar yang lembut. Kenapa kamu berdiri di sana? Pergi ganti baju. Kamu basah kuyup? Saya mengangguk. Ya, saya akan ganti baju sekarang. Saya membungkuk untuk melepas sepatu, mencoba menjaga napas saya tetap teratur. Saat saya menundukkan kepala, mata saya menangkap noda coklat kemerahan gelap di bawah kukunya lagi. Itu kecil, tetapi tersangkut di tempat yang sangat sulit dibersihkan dengan cepat. Saya dulu seorang auditor forensik. Detail kecil seperti itu selalu berarti sesuatu. Bima memperhatikan saya menatap. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke dapur. Saya akan mulai memasak. Kamu istirahat sebentar, panggilnya, suaranya ringan, mungkin bahkan lebih ceria dari biasanya. Saya berdiri tegak dan memindai ruang tamu sekali lagi. Mata saya menyapu setiap sudut. Lantai bersih dari terpal plastik, tetapi jika ada selotip tebal, seharusnya ada residu. Tidak ada. Tidak ada sedikit pun perekat, tidak ada goresan. Saya merasakan sensasi geli di kulit kepala saya. Untuk menghapus semua bukti dengan sangat sempurna dalam waktu kurang dari 3 menit. Itu adalah pekerjaan seseorang yang telah melakukannya berkali-kali. Saya pergi ke kamar tidur dan mengganti pakaian saya. Pintu berbunyi klik tertutup di belakang saya. Saya bersandar pada pintu lemari dan menghela napas berat. Otak saya beralih ke mode analitis. 1. Bima tidak terkejut ketika dia membuka pintu, artinya dia sepenuhnya percaya bahwa orang yang mengetuk adalah saya. 2. Dia membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk mengembalikan ruang tamu ke normal. 3. Balok logam itu bukan mainan. 4. Noda merah gelap di jarinya. Saya mengganti pakaian kering dan keluar. Bima ada di dapur, membelakangi saya. Dia sedang memotong bawang, gerakannya cepat dan berirama. Minyak di wajan mendesis, dan aroma masakan perlahan mengalahkan dinginnya logam yang masih bisa saya rasakan. Apa yang kamu lakukan barusan? Saya bertanya, mencoba terdengar sepenuhnya acuh tak acuh. Pisau di tangannya berhenti tepat 1 ketukan. Hanya 1 ketukan jika kamu tidak memperhatikan dengan seksama. Kamu tidak akan pernah menyadarinya,
mengerjakan model, jawabnya seketika. Klien memesan model arsitektur skala. Saya sedang menguji beberapa sambungan. Bima adalah seorang arsitek? Jawabannya sangat logis, tetapi model arsitektur tidak memerlukan sarung tangan bedah nitril, juga tidak memerlukan pembungkus seluruh ruang tamu dengan terpal plastik. Saya mengangguk. Oh, begitu. Saya berjalan ke meja makan dan meletakkan tas belanja. Saya membeli steak. Mari kita buat sup daging malam ini. Bima berbalik dan tersenyum. Sempurna. Saya lapar sekali. Senyumnya identik dengan pria yang saya cintai selama 3 tahun. Tapi semakin lama saya melihatnya, semakin saya merasakan penghalang tak terlihat di antara kami, sebuah kaca anti peluru. Saya bisa melihatnya dengan jelas, tetapi saya tidak bisa menyentuhnya. Kami makan malam seperti malam-malam lainnya. Bima berbicara tentang kompleks komersial yang sedang dia rancang di Bandung. Saya berbicara tentang kontrak yang baru saja saya selesaikan. Kami bahkan menyalakan TV dan menonton acara komedi. Di permukaan, semuanya normal secara menakutkan. Tapi di dalam diri saya, mesin analitis telah hidup. Setelah makan malam, Bima pergi mandi. Saya menggunakan waktu itu untuk membersihkan dapur. Setelah mencuci piring, saya mengeringkan tangan dan berjalan perlahan kembali ke ruang tamu. Saya berjongkok untuk memeriksa lantai kayu. Tidak ada. Saya duduk di sofa, membungkuk, dan melihat celah di bawah meja kopi. Tidak ada residu plastik. Tapi saat saya berdiri, aroma itu kembali tercium. Sangat samar, alkohol bedah dan logam. Itu tidak berasal dari ruang tamu. Itu berasal dari lorong menuju kamar mandi tamu. Saya berjalan perlahan ke arahnya. Air mengalir di kamar mandi utama. Bima masih mandi. Saya membuka pintu kamar mandi tamu, yang jarang kami gunakan. Bau logam lebih kuat di sini. Saya melihat ke bawah. Di sudut, tepat di sebelah dasar toilet, ada sepotong kecil plastik biru. Saya mengambilnya. Sarung tangan nitril. Sebuah fragmen kecil seperti tersangkut dan robek saat sarung tangan dilepaskan dengan tergesa-gesa. Jantung saya berdebar kencang. Saya melihat tempat sampah kecil di sebelah wastafel. Saya mengangkat tutupnya. Di dalamnya ada beberapa bantalan pembersih riasan yang saya gunakan pagi itu. Tapi di bagian paling bawah ada tisu kertas yang kusut. Saya dengan hati-hati menariknya keluar dan membukanya. Di dalamnya ada serat coklat gelap bercampur sesuatu yang terlihat seperti tanah kering. Saya tidak mengenali serat-serat itu, tetapi saya yakin satu hal. Itu tidak berasal dari karpet manapun di apartemen kami. Saya membungkus bukti itu. Saya memasukkannya ke dalam saku mantel saya yang tergantung di kamar tidur tepat saat air di kamar mandi utama berhenti mengalir. Saya berjalan kembali ke ruang tamu tepat saat Bima membuka pintu. Handuk di lehernya, rambutnya basah. Dia menatap saya dan tersenyum. Belum lelah? Tidak, hanya menonton TV. Dia berjalan mendekat dan duduk di sebelah saya di sofa. Jarak di antara kami hanya beberapa inci. Saya bisa mendengar detak jantungnya. Saya bertanya-tanya apakah jantung itu berdetak karena ketakutan. Dia melingkarkan lengannya di bahu saya dan menarik saya mendekat. Saya harus pergi ke lokasi konstruksi besok pagi. Pastikan kamu sarapan sebelum pergi ke kantor. Suaranya hangat, seperti biasa. Saya mengangguk. Tapi di kepala saya, potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu. Sarung tangan robek, bau alkohol, serat organik aneh, balok logam kompleks, dan noda koklat kemerahan gelap. Malam itu, Bima tertidur sangat cepat. Napasnya dalam dan teratur, seperti seorang pria tanpa satupun rahasia di dunia. Saya berbaring terjaga, menatap kegelapan. Saya teringat lelucon yang dulu dia buat, 3 ketukan adalah sinyal keamanan kami. Saat itu, saya pikir itu hanya keunikan romantis. Tapi sekarang saya mengerti. 3 ketukan itu bukan sinyal untuk kenyamanan saya. 3 ketukan itu adalah untuk memberinya waktu yang cukup untuk menghapus semuanya sebelum saya masuk. Saya memalingkan kepala untuk melihat pria yang terbaring di sebelah saya. Pikiran dingin merayapi tulang punggung saya. Jika saya tidak mengetuk hari ini, saya akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya saya lihat.
Dan mungkin dari saat itu, saya telah melangkah ke dalam permainan mematikan. Tanpa mengetahui aturannya, saya tidak tahu kapan saya akhirnya tertidur. Tetapi sebelum mata saya tertutup, saya membuat keputusan. Besok, saya akan mulai mengaudit rekening bank gabungan kami. Karena di dunia ini, setiap rahasia pada akhirnya meninggalkan jejak. Dan saya dulu yang terbaik di perusahaan saya dalam menemukan jejak-jejak itu. Keesokan paginya, Bima meninggalkan apartemen lebih awal dari biasanya. Dia mengenakan kemeja biru muda yang rapi, kerah yang bersih, tas laptopnya tersampir di bahu, terlihat seperti ribuan pria lain yang bergegas ke kantor di seluruh Jakarta. Sebelum keluar pintu, dia berbalik dan memeluk saya, sebuah isyarat rutin. Saya akan pulang lebih awal sore ini. Ayo makan malam di luar. Saya mengangguk, memaksakan senyum alami. Baiklah, hati-hati di jalan. Pintu tertutup dan suara langkah kakinya memudar di lorong. Saya berdiri diam selama beberapa detik, mendengarkan. Setelah saya yakin pintu lift telah tertutup dan sedang turun, saya berbalik ke ruang tamu dan membuka laptop saya. Sepanjang 3 tahun pernikahan kami, Bima dan saya menggunakan sistem manajemen keuangan bersama. Itu ide saya. Mengingat latar belakang saya di akuntansi forensik, saya melihat arus kas seperti peta. Jika Anda melihat cukup dekat, seluruh cerita akan terungkap. Saya masuk ke portal bank bersama kami. Data mengalir di layar seperti gulungan. Listrik, air, bahan makanan, gas, asuransi, semuanya normal. Bima bukan orang yang boros. Dia hidup sederhana, terkadang bahkan sedikit terlalu hemat. Tapi saya tidak mencari pengeluaran besar yang mencolok. Saya mencari anomali yang berulang. 1 jam berlalu, lalu 2. Menjelang siang, perangkat lunak analisis saya menandai baris tertentu. Sebuah transfer kawat berulang yang diproses pada tanggal 15 setiap bulan. Jumlahnya, 10 juta rupiah. Bukan jumlah yang besar, tidak cukup untuk memicu peringatan penipuan, tetapi konsisten selama tepat 2 tahun. Saya memperbesar data penerima. Rekening itu milik perusahaan bernama Pelestarian Warisan Apex LLC. Kedengarannya benar-benar biasa. Saya membuka browser dan mulai mencari. Hasil pencarian sedikit, bisnis kecil yang terdaftar di kawasan industri tua di Lembah Sentul. Operasi yang terdaftar, organisasi acara, desain warisan budaya, restorasi barang antik, restorasi barang antik. Saya berhenti pada kata-kata itu. Balok logam yang saya lihat tadi malam tidak terlihat seperti barang antik. Itu terlihat seperti komponen untuk mesin canggih. Saya terus mencari dan menemukan nama direktur LLC, Budi Harapan. Saya mengetik namanya di Google. Sebuah artikel berita lama muncul bertanggal sedikit lebih dari setahun yang lalu. Judul mayat pria dewasa ditemukan di gudang terbengkalai Lembah Sentul. Saya mengklik artikel itu. Itu singkat. Seorang pria berusia 40-an, terdaftar sebagai restorator barang antik, ditemukan tewas di gudang tua di kawasan industri. Penyebab kematian awal. Kecelakaan industri. Nama korban, Budi Harapan. Saya membaca nama itu 2 kali. Itu adalah nama yang persis terdaftar di perusahaan yang menerima transfer bulanan Bima. Sensasi dingin merayapi tulang punggung saya. Jika pria ini meninggal setahun yang lalu, siapa yang mengumpulkan uang itu? Saya mendorong kursi saya ke belakang dan menatap layar laptop. 10 juta rupiah sebulan selama 2 tahun. Itu 240 juta rupiah. Itu tidak terlihat seperti biaya layanan. Itu terlihat seperti uang tutup mulut. Saya menutup laptop dan duduk dalam diam. Gambar tadi malam melintas di benak saya. Ruangan berlapis plastik, balok emas gelap, alat presisi, dan Bima berlutut seperti seorang pendeta. Jika dia hanya merestorasi barang antik, mengapa terpal tugas berat? Mengapa sarung tangan bedah? Mengapa pembersihan cepat 3 menit? Saya berdiri dan berjalan ke ruang tamu. Matahari pagi belum menembus jendela, meninggalkan ruangan dalam cahaya abu-abu kusam. Semuanya tampak damai secara artifisial. Saya berjalan berkeliling, memeriksa setiap sudut. Kali ini, saya tidak mencari plastik. Saya mencari sesuatu yang lain. Saya berlutut di dekat dasar sofa.
sedekat mungkin dengan lantai kayu. Terselip jauh di celah antara papan dasar dan kayu keras, sesuatu yang kecil berkilau. Saya menggunakan kuku saya untuk mencungkilnya. Itu adalah selongsong peluru, tetapi ukurannya sangat kecil. Bukan kaliber pistol standar Anda. Di bagian bawah selongsong, terukir secara mikroskopis, adalah huruf-huruf, bukan bahasa Inggris. Itu terlihat seperti tulisan Rusia. Saya mencengkeram selongsong itu di tinju saya. Satu pertanyaan menghantam otak saya. Apa-apaan suami saya? Pria yang berdebat dengan saya tentang siapa yang giliran mencuci piring terlibat dalam. Sore itu, saya membuat keputusan lain. Saya menelepon seorang teman lama. Namanya Bagas. Kami dulu bekerja di firma audit yang sama sebelum dia beralih ke keamanan siber tingkat tinggi. Dia brilian dan yang lebih penting, dia tahu bagaimana menjaga mulutnya tertutup. Telepon berdering 2 kali sebelum dia mengangkatnya. Indah, lama tidak bertemu. Saya mencoba menjaga suara saya tetap stabil. Bagas, saya butuh bantuan. Bisakah kamu melakukan pemeriksaan latar belakang pada sebuah perusahaan untuk saya? Yang mana? Pelestarian Warisan Apex LLC. Bagas terdiam selama beberapa detik. Kekacauan macam apa yang kamu masuki sekarang? Bukan kekacauan, hanya rasa ingin tahu profesional. Bagas terkekeh kering. Ketika kamu penasaran, Indah, itu biasanya berarti seseorang menyembunyikan miliaran rupiah. Beri saya beberapa jam. Terima kasih, Bagas. Saya menutup telepon. Langit mulai gelap. Saya memutuskan untuk pergi ke toko kelontong. Bukan karena saya membutuhkan sesuatu, tetapi karena saya perlu keluar dari apartemen, perlu bernapas. Di tempat parkir supermarket, saat saya berjalan kembali ke mobil, sensasi aneh membuat saya melihat ke ban kiri belakang. Itu benar-benar kempes. Saya berjongkok untuk memeriksanya. Sayatan bersih sepanjang 5 inci memanjang di sepanjang dinding samping. Itu lurus sempurna. Bukan paku, bukan goresan trotoar. Itu adalah luka pisau. Pisau yang sangat tajam. Saya berdiri dan melihat sekeliling tempat parkir. Orang-orang mendorong troli, masuk ke mobil. Sepenuhnya normal, tidak ada yang memperhatikan saya. Tapi saat itu, perasaan itu tidak salah lagi. Seseorang sedang mengawasi saya. Itu bukan paranoia. Itu adalah insting yang diasah oleh bertahun-tahun investigasi korporat. Saya masuk ke mobil dan mengunci pintu, tangan saya sedikit gemetar, tetapi pikiran saya sangat jernih. 3 hal telah terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. 1. Saya menemukan rahasia suami saya. 2. Saya menemukan jejak uang orang mati. 3. Ban saya disayat. Ini bukan kebetulan. Saya meraih ponsel saya untuk menelepon truk derek, tetapi ponsel itu bergetar di tangan saya. Sebuah SMS dari Bagas. Hanya 1 baris. Indah, perusahaan yang kamu tanyakan tidak normal. Itu adalah kedok untuk proyek teknologi militer operasi hitam. Saya menatap layar, jantung saya berdebar kencang di tulang rusuk saya. SMS kedua tiba. Orang yang menjalankan kedok itu sudah mati. Tetapi proyek itu tidak pernah ditutup. Lalu yang ketiga, hati-hati. Jika suamimu terlibat dalam hal ini, kamu tidak aman. Saya mengunci layar ponsel saya. Di luar, hujan Jakarta mulai turun lagi. Saya melihat tetesan meluncur di kaca depan seperti goresan panjang yang bergerigi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, pernikahan saya terasa seperti lukisan 2 sisi. Bagian depan adalah cinta, makanan yang dimasak di rumah, dan malam film. Bagian belakang adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dan saya baru saja tidak sengaja mengupas kanvasnya. Saat saya menunggu di mobil, saya tidak tahu bahwa di ujung tempat parkir, sebuah SUV hitam sedang hidup, dan orang di dalamnya telah mengawasi saya sepanjang waktu. Malam itu, saya naik Uber pulang di tengah hujan, jalan Tamrin buram dengan pantulan neon, lalu lintas merayap maju seperti ular logam yang lelah. Saya mencoba menatap keluar jendela, tetapi pikiran saya terus mengulang 3 SMS Bagas. Sebuah kedok untuk proyek operasi hitam. Direkturnya sudah mati, kamu tidak aman. Saya tidak pernah berpikir hidup saya akan bersinggungan dengan kata-kata teknologi militer.
Saya adalah auditor kontrak. Saya berurusan dengan angka, klausa, dan tanda tangan. Hal paling berbahaya dalam pekerjaan saya biasanya adalah celah kewajiban yang tersembunyi dengan cerdik. Tapi sekarang tampaknya jebakan itu telah berpindah dari kertas ke dunia nyata. Uber menurunkan saya di gedung saya. Saat saya berjalan ke lobi, insting membuat saya memindai area tersebut. Tidak ada yang aneh. Seorang pria berjalan dengan anjingnya, seorang wanita menggendong balita, seseorang menelepon. Itu terlihat normal, tetapi saya tidak lagi merasa normal. Saya naik lift. Lampu lorong sedikit berkedip. Seperti biasa, saya berhenti di depan pintu saya. Kali ini saya ingat dengan sempurna. Saya mengangkat tinju saya. Ketuk, 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 ketuk. Pintu terbuka hampir seketika. Bima berdiri di sana, handuk dapur tersampir di bahunya. Kamu kembali, saya membuat sup kerang. Suaranya lembut, wajahnya benar-benar tenang. Saya melangkah masuk, melihat dengan cermat semuanya. Ruang tamu sama bersihnya seperti pagi ini. Tidak ada jejak apapun, tidak ada bau logam, tetapi saya tahu itu tidak berarti semuanya telah lenyap. Di dapur, sup kerang mendidih di atas kompor, berbau krim dan garam laut. Bima ada di konter memotong roti. Melihatnya sekarang, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengaitkan pria ini dengan selongsong peluru berbahasa Rusia atau proyek operasi hitam. Saya bersandar ke dinding dapur, mengawasinya. Bima, ya, apakah kamu pernah bekerja dengan perusahaan bernama Apex Heritage? Pertanyaan saya jatuh ke udara seperti beban timah. Bima tidak langsung berbalik. Dia mengecilkan api di kompor, meletakkan pisau. Perusahaan yang mana? Apex. Tempat restorasi barang antik itu. Dia akhirnya berbalik menatap saya. Ekspresinya cepat, tenang. Tapi saya menangkap ekspresi mikronya, sedikit ketegangan. Ah, saya rasa begitu. Mereka mengontrak saya untuk merancang ruang pameran kecil untuk mereka beberapa waktu lalu, katanya dengan lancar. Terlalu lancar. Mengapa kamu bertanya? Tidak ada. Hanya membaca artikel tentang mereka hari ini. Saya mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli. Bima mengangguk dan kembali menata meja. Ayo makan. Kami duduk. Makan malam lebih sepi dari biasanya. Tidak banyak yang kami katakan. Satu-satunya suara adalah dentingan sendok ke mangkuk porselen. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Saya menatap layar selama beberapa detik sebelum menjawab. Halo. Hening di ujung sana. Hanya desisan samar statis. Saya pikir itu panggilan spam, dan hendak menutupnya ketika sebuah suara berbicara. Itu adalah suara pria yang rendah, serak, terdengar sedikit terdistorsi, seperti dia berbicara melalui pengacak suara. Apakah kamu indah? Es melesat melalui pembuluh darah saya. Siapa ini? Suara itu mengabaikan pertanyaan saya. Menjaga irama yang lambat dan berirama. Kamu tidak seharusnya mengorek-orek hal-hal yang bukan milikmu. Saya menatap Bima. Dia sedang melihat ke mangkuknya. Tetapi saya melihat tangannya membeku di udara. Saya rasa kamu salah nomor, kata saya, memaksakan suara saya menjadi tegas. Tidak, suara itu mutlak. Kami tidak pernah salah nomor. Jeda panjang menggantung di telepon selama beberapa detik. Kemudian suara itu melanjutkan. Lambat dan disengaja. Beritahu sang seniman untuk menyiapkan paketnya. Waktu hampir habis. Sebelum saya bisa bertanya apapun, saluran telepon terputus. Saya memegang telepon, tangan saya sedikit gemetar. Bima akhirnya mendongak. Semuanya baik-baik saja, telemarketer. Saya meletakkan telepon menghadap ke bawah di atas meja, tetapi di kepala saya, kata-kata itu bergema keras. Beritahu sang seniman untuk menyiapkan paketnya. Sang seniman, itu bukan nama asli Bima. Itu bukan gelar arsitekturnya. Itu adalah nama kode. Saya menatapnya. Dia masih makan, wajahnya tanpa ekspresi, tapi saya menyadari sesuatu saat itu. Dia telah mendengar seluruh panggilan, dan dia tahu persis siapa yang dibicarakan oleh suara itu. Setelah makan malam, Bima membereskan meja sementara saya keluar ke balkon tangga darurat.
Hujan telah berhenti dan cakrawala Jakarta berkilauan di balik awan gelap. Tapi di dalam diri saya hanya ada kehampaan yang besar. Jika panggilan itu ditujukan untuk Bima, itu berarti mereka tahu siapa saya. Mereka tahu di mana saya tinggal. Mereka tahu saya mulai mencari tahu. Itu berarti saya sedang diawasi. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar lagi. Pesan dari Bagas. Indah, saya menggali lebih dalam. Apex tidak hanya merestorasi barang antik. Mereka adalah kedok untuk korporasi K2K. Mereka menangani proyek teknik mesin yang sangat rahasia beberapa tahun lalu. Proyek itu terkait dengan perangkat dengan nama kode Damokles. Saya merasakan jantung saya berdebar kencang. Damokles. Nama itu terdengar persis seperti itu. Pedang yang tergantung di atas kepala kami. Pesan terakhir dari Bagas muncul. Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang suamimu campuri. Tetapi jika dia benar-benar memiliki Damokles, kamu harus mengemasi tas dan segera pergi dari sana. Saya mengunci layar ponsel. Pintu balkon meluncur terbuka di belakang saya. Bima keluar, menyerahkan segelas air kepada saya. Kamu bertingkah aneh malam ini. Saya mengambil gelas itu. Saya baik-baik saja. Dia menatap saya lama. Matanya bukan lagi mata arsitek yang tenang dan terkumpul. Indah, apakah ada yang ingin kamu tanyakan kepada saya? Saya menatap matanya dalam-dalam. Dalam sepersekian detik itu, saya ingin berteriak. Saya ingin bertanya tentang selongsong peluru, tentang Apex, tentang Damokles, tentang SUV hitam, tetapi saya tidak melakukannya. Saya hanya menggelengkan kepala. Tidak. Bima mengangguk pelan, nyaris tak terlihat. Dia berbalik dan masuk ke dalam. Saya tetap di balkon sendirian. Di jalan di bawah, lampu depan SUV hitam menyala, lalu segera mati. Saya tidak tahu berapa lama mobil itu diparkir di sana. Tapi saat saya menatap kegelapan, saya merasa dengan keyakinan mutlak bahwa siapapun yang ada di mobil itu sedang melihat kembali ke apartemen saya. Saya nyaris tidak tidur malam itu. Bima berbaring di samping saya, napasnya dalam dan teratur, seolah tidak ada apapun di alam semesta yang bisa mengganggu kedamaiannya. Saya berbaring membelakanginya, menatap jendela. Lampu kota menembus tirai tipis, melukis garis-garis pucat di dinding. Pikiran saya berputar seperti sentrifugal. Panggilan telepon yang samar, nama kode, sang seniman, proyek Damokles, SUV hitam di jalan, dan di atas semua itu, Bima. Pria yang telah saya bagi hidup selama 3 tahun, makan malam bersama, berbagi tempat tidur. Saya tiba-tiba menyadari betapa sedikitnya yang saya ketahui tentang dia. Keesokan paginya, Bima berangkat kerja seperti biasa. Dia bahkan mencium kening saya sebelum mengambil kuncinya. Saya akan pulang lebih awal malam ini. Oke, jawab saya singkat. Ketika pintu berbunyi klik tertutup, saya duduk di meja makan dan membuka laptop saya. Saya kembali ke rekening bank. Kali ini, saya menggali lebih dalam. Di luar transfer bulanan 10 juta rupiah ke Apex, ada transfer mikro lain yang tersebar, tidak teratur. Mereka tidak mengikuti pola tanggal, tetapi semuanya masuk ke rekening kedok yang tidak jelas. Jumlahnya kecil, tetapi semuanya memiliki satu ciri. Tidak ada memo, tidak ada deskripsi. Itu sama sekali tidak seperti Bima. Dia teliti. Jika dia mentransfer uang, dia selalu mencatat untuk apa, kecuali untuk ini. Saya menatap layar lama. Dalam profesi saya, ada aturan sederhana. Ketika seseorang terlalu keras berusaha membuat semuanya terlihat sangat normal, mereka biasanya menyembunyikan sesuatu yang sangat abnormal. Saya pulang lebih awal sore itu. Saya ingin berbicara dengan Bima. Tidak bertele-tele. Tidak ada permainan tebak-tebakan. Saya ingin menatap matanya dan menuntut kebenaran. Sekitar pukul 6 sore, pintu terbuka. Bima masuk membawa sekantong bahan makanan. Dapat salmon segar dari pasar ikan Muara Angke. Ayo kita panggang malam ini. Dia tersenyum dengan senyum yang familiar itu. Saya menatapnya. Bima. Ya. Kita perlu bicara. Dia meletakkan bahan makanan di konter. Tentang apa? Saya tidak ragu. Saya merogoh saku mantel saya dan mengeluarkan 3 barang. Potongan sarung tangan nitril biru yang robek,
selongsong peluru berbahasa Rusia, dan cetakan transfer kawat. Saya meletakkannya dengan sengaja di meja dapur. Ruangan menjadi sunyi senyap. Bima melihat barang-barang itu. Untuk sepersekian detik, darah mengering dari wajahnya. Itu instan, tetapi saya melihatnya. Saya menemukan ini, kata saya. Suara saya sangat stabil. Apakah kamu ingin menjelaskan? Bima tidak langsung berbicara. Dia menarik bangku bar dan duduk di seberang saya. Dia meletakkan tangannya di atas konter, tetapi jari-jarinya sedikit gemetar. Indah, katanya lembut. Tidakkah seharusnya apa? Saya memotongnya. Tidakkah seharusnya saya bertanya apa pekerjaan suamiku sendiri? Dia menatap saya, kelelahan membanjiri matanya. Lebih baik jika kamu tidak tahu. Kalimat itu adalah percikan api ke bensin. Tidak. Saya berdiri tiba-tiba. Saya melihatmu di ruang tamu tempo hari. Kamu mengenakan setelan hazmat. Seluruh ruangan diselimuti plastik. Saya menemukan selongsong peluru di bawah sofa. Saya menemukan uang yang kamu kirim ke perusahaan orang mati. Saya mendorong laporan bank ke arahnya. Dan tadi malam, seseorang menelepon saya mencari sang seniman. Apakah kamu serius akan mengatakan semuanya baik-baik saja? Bima menutup matanya. Dia menggosok wajahnya dengan kedua tangan seolah mencoba menahan diri. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Indah, saya minta maaf. Dada saya menegang. Maaf untuk apa? Dia menatap lurus ke arah saya. Saya bukan hanya seorang arsitek. Udara di dapur terasa setebal molase. Lalu kamu apa? Bima berhenti, lalu berbicara perlahan. Saya seorang pembersih. Saya membersihkan hal-hal yang seharusnya tidak ada. Saya menatapnya, bingung. Apa artinya itu? Bima menghela napas berat. Ada benda-benda, aset yang sangat berbahaya. Jika jatuh ke tangan yang salah, dampaknya akan sangat besar. Tugas saya adalah memastikan benda-benda itu menghilang tanpa jejak. Saya menggelengkan kepala. Apakah kamu berbicara tentang benda atau orang? Kepala Bima mendongak. Tidak, saya tidak membunuh orang. Suaranya mendesak. Saya hanya menangani perangkat keras, komponen teknologi, prototipe mekanis, hal-hal yang seharusnya tidak ada. Saya melihat selongsong peluru di atas konter. Lalu bagaimana dengan ini? Bima melihatnya. Matanya berat. Dia membuka mulutnya untuk menjawab. Tetapi sebelum dia bisa, semua lampu di apartemen padam. Kami tenggelam dalam kegelapan mutlak. Saya melompat. Pemadaman listrik? Tidak. Suara Bima langsung berubah menjadi bisikan mematikan. Itu bukan pemadaman listrik. Saya mendengar suara goresan mikroskopis berasal dari pintu depan. Logam bergeser melawan logam. Seseorang sedang membuka kunci. Bima melompat dari bangku. Dia meraih pergelangan tangan saya. Ikuti saya sekarang. Apa yang terjadi? Jangan bertanya. Dia menyeret saya menyusuri lorong menuju kantor rumahnya. Dalam gelap, dia membuka rak buku kayu jati besar yang menutupi dinding ujung. Dia mendorong bebannya ke sudut tertentu unit rak. Suara gedebuk samar bergema dan seluruh rak buku bergeser ke samping. Di belakangnya ada lorong sempit, gelap gulita. Saya terpaku. Saya telah tinggal di apartemen ini selama 3 tahun dan tidak tahu ini ada. Masuk, perintah Bima. Bagaimana denganmu? Saya harus menghadapi mereka. Saya mencengkeram lengannya erat-erat. Bima. Dia menatap saya. Matanya, bahkan dalam gelap, bukan lagi mata suami yang lembut yang saya kenal. Mata itu dingin, tajam, dan sangat tegas. Indah, dengarkan saya. Suaranya serak. Tidak peduli apa yang kamu dengar, jangan keluar. Dia mendorong saya ke lorong gelap. Rak buku berat bergeser tertutup di belakang saya. Saat kegelapan menyelimuti saya mendengar suara retakan yang jelas dari ruang tamu. Pintu depan telah dibobol. Sebuah benturan keras bergema dari ruang tamu, suara furnitur yang pecah, diikuti oleh tubuh-tubuh berat yang membentur dinding kering. Saya tersentak, menekan punggung saya ke beton dingin dan lembab di ruang sempit itu agar tidak jatuh. Kemudian terdengar suara kaca pecah, kursi bergeser keras di atas kayu keras dan geraman gutural orang-orang yang bertarung.
Saya mengenali suara Bima, tetapi dia tidak berteriak. Dia mengeluarkan napas tajam dan terfokus. Suara seseorang yang terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang brutal dan efisien. Saya belum pernah melihat Bima berkelahi. Dalam 3 tahun kebersamaan kami, dia adalah jiwa yang lembut, terkadang bahkan sedikit pendiam. Dia suka membaca, membuat sketsa cetak biru, dan merawat tanaman pot di balkon kami, tetapi suara-suara yang menembus dinding bukanlah suara seorang arsitek. Bang! Sebuah tembakan terdengar. Dinding tebal meredamnya, tetapi letusan keras itu cukup membuat saya terkejut. Saya menggigit bibir saya keras-keras untuk menahan diri agar tidak berteriak. Tidak peduli apa yang kamu dengar, jangan keluar. Peringatan Bima bergema di tengkorak saya. Saya memaksakan diri untuk meluncur ke dinding dan duduk di lantai, menarik lutut ke dada saya. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang ada di luar, siapa mereka, atau apa yang dihadapi Bima. Tapi saya tahu satu hal dengan pasti. Hal-hal yang telah saya temukan selama 48 jam terakhir bukan lagi hanya rahasia pernikahan. Ini adalah perang. Pertempuran berlangsung kurang dari 1 menit, kemudian tiba-tiba keheningan mutlak. Bukan keheningan damai, tetapi keheningan menakutkan yang mengikuti ledakan bom. Saya menahan napas. Saya menunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada suara sedikit pun. Bima, bisik saya, meskipun saya tahu dia tidak bisa mendengar saya melalui dinding. Tidak ada jawaban. Saya berdiri dan meraba-raba dinding. Ruangan tersembunyi itu lebih kecil dari yang saya kira, mungkin 3 meter persegi. Di sudut, tangan saya menyentuh kursi lipat dan meja logam kecil. Di atas meja ada senter taktis. Saya menyalakannya. Sinar putih yang tajam menembus kegelapan. Itu adalah ruang panik yang sudah disiapkan. Kotak-kotak air minum botolan, kotak P3K trauma, dan ponsel pintar lama. Saya mengambil ponsel itu. Tidak ada kode sandi. Layar langsung terbuka. Tidak ada kontak, tidak ada pesan, hanya satu aplikasi, umpan keamanan sirkuit tertutup. Denyut nadi saya melonjak. Saya mengetuk aplikasi itu. Layar berkedip, menunjukkan ruang tamu. Kamera telah beralih ke night vision, membanjiri gambar dalam cahaya hijau berbutir. Pemandangan itu membuat darah saya dingin, ruang tamu kami terlihat seperti zona perang. Meja kopi hancur berkeping-keping. Sofa terbalik, karpet motif batik menggumpal di dinding, pecahan kaca berserakan di lantai. Tapi yang membuat saya terpaku adalah darah. Bukan genangan, tetapi bekas seretan yang jelas dari pintu depan ke tengah ruangan. Saya memeriksa layar. Tidak ada seorang pun di sana. Para penyusup telah pergi. Bima telah pergi. Saya memperbesar umpan kamera. Di sebelah sisa-sisa dudukan TV yang hancur, sesuatu berkilauan di night vision, balok logam emas gelap. Itu tergeletak di lantai tepat di sebelah pecahan vas keramik yang saya cintai. Bima telah menjatuhkannya. Saya menatap layar. Objek itu, benda yang Bima sebut sebagai paket yang perlu dibersihkan. Benda yang memicu ancaman kematian melalui telepon. Benda yang membawa pria bersenjata mendobrak pintu saya di tengah malam. Itu yang mereka cari. Saya kembali merosot ke kursi lipat. Seluruh tubuh saya gemetar. Jika mereka tidak menemukannya, mereka akan kembali. Waktu melambat. Saya tidak tahu berapa lama saya duduk di kotak beton itu. Mungkin 1 jam. Mungkin 3. Hanya ketika cahaya samar yang menembus ventilasi udara kecil mulai berubah menjadi abu-abu, saya menyadari itu hampir fajar. Saya berdiri, mencengkeram senter, dan meletakkan tangan saya pada mekanisme pintu tersembunyi. Saya ragu. Jika saya membukanya, saya mungkin melihat hal-hal yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Tetapi jika saya tetap di sini, saya tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Saya menarik napas dalam-dalam dan mendorong kait pelepas. Rak buku meluncur terbuka, cahaya pagi yang pucat menembus jendela ruang tamu. Kehancuran terlihat lebih buruk dalam warna penuh. Furnitur hancur, dinding penyok. Noda darah mengering menjadi warna karat yang menjijikkan. Saya melangkah keluar dengan hati-hati. Bima, panggil saya. Senyap. Saya memeriksa kamar tidur, kamar mandi, balkon,
Kosong. Saya kembali ke ruang tamu. Balok logam emas masih ada di sana. Saya berjongkok dan mengambilnya. Itu sangat berat, permukaannya sedingin es, roda gigi mikroskopisnya menyatu dengan kesempurnaan yang menakutkan. Di salah satu sudut, terukir dengan font yang sangat kecil sehingga saya harus menyipitkan mata, ada kode serial K27DELAK2. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya tahu satu hal. Bima tidak menghilang secara tidak sengaja. Dia telah diculik, dan benda yang mereka inginkan saat ini berada di telapak tangan saya. Saya berdiri di reruntuhan hidup saya, memegang logam dingin, dan sebuah kesadaran tiba-tiba menghantam saya. Jika Bima benar-benar ingin menyembunyikan ini, mengapa itu dibiarkan terbuka? Apakah dia menjatuhkannya dengan sengaja? Apakah dia meninggalkannya untuk saya? Saya memindai reruntuhan lagi, sebuah gumpalan tekad yang keras menegang di dada saya. Permainan ini belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Saya berdiri di tengah reruntuhan ruang tamu saya. Balok logam dingin berat di tangan saya. Matahari pagi menembus jendela, menerangi pecahan kaca yang berserakan di lantai kayu. Apartemen saya yang akrab dan nyaman kini tampak seperti TKP. Tetapi yang paling membuat saya ketakutan adalah kesunyian. Tidak ada Bima, tidak ada tanda bahwa dia pernah ada di sini. Hanya noda darah panjang yang mengering di lantai. Saya berlutut untuk memeriksanya. Itu bukan jumlah darah yang banyak, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa pertarungan itu sengit. Itu dimulai di dekat pintu masuk, membentang sekitar 6 kaki, dan berakhir dengan bekas seretan yang ternoda, seolah-olah seseorang yang tidak sadarkan diri telah diseret pergi. Saya menelan ludah, pikiran itu membuat tangan saya gemetar. Saya meletakkan balok logam di meja makan. Tiba-tiba, benda kecil ini terasa berat sekali. Jika pria-pria itu datang ke sini untuk itu dan jika Bima diculik karenanya, maka hal paling berbahaya di apartemen ini duduk tepat di depan saya. Saya duduk, memaksa pikiran saya untuk jernih. Bima adalah orang yang perhitungan. Jika dia tahu ini mungkin terjadi, dia pasti sudah mempersiapkannya. Saya mulai mencari, tidak membongkar tempat itu seperti korban panik, tetapi berpikir secara metodis, mengikuti logika Bima. Dia selalu menyembunyikan hal-hal penting di tempat yang mudah terlihat. Saya berjalan ke kantor rumahnya. Ruangan itu kecil tetapi tertata rapi, cetak biru, desktop kelas atas, buku-buku arsitektur tertumpuk rapi. Melihat ruangan ini, tidak ada yang akan curiga pemiliknya terkait dengan teknologi operasi hitam dan baku tembak. Saya membuka laci mejanya. Pena, penggaris gambar, buku sketsa. Saya membuka laci kedua. Sebuah buku catatan Moleskine bersampul kulit. Saya menariknya keluar dan membukanya. Beberapa halaman pertama adalah draft arsitektur standar, tetapi di tengah-tengah sketsa berubah. Bukan lagi denah lantai atau elevasi, tetapi skema mekanis, roda gigi, sumbu rotasi, struktur yang sangat kompleks yang sangat cocok dengan balok logam di atas meja. Jantung saya berdebar kencang. Saya membalik-balik halaman dengan panik. Di halaman paling terakhir, ada satu paragraf teks tulisan tangan. Indah. Jika kamu membaca ini, itu berarti saya tidak kembali. Saya berhenti bernapas. Saya memaksakan mata saya untuk membaca baris berikutnya. Saya sangat menyesal telah menyeretmu ke dalam ini. Tulisan tangannya miring, persis seperti dia menulis catatan di cetak birunya. Benda yang kamu pegang bukanlah barang antik. Itu adalah kunci keamanan mekanis untuk proyek Damokles. Saya ambruk ke kursi meja. Damokles. Kata dari SMS Bagas. Saya terus membaca. 3 tahun lalu, saya bekerja untuk sebuah perusahaan teknik pertahanan besar. Mereka tidak hanya membangun teknologi konsumen. Mereka menjalankan divisi operasi hitam yang sangat rahasia. Mereka membangun sesuatu yang seharusnya tidak ada. Saya mencengkeram buku catatan itu begitu erat hingga buku jari saya memutih. Saya tidak bisa memberitahumu persis apa itu, tetapi jika selesai, itu akan mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh dunia. Saya berhasil menyabotase kerangka utama, tetapi ada satu komponen yang tidak bisa saya hancurkan. Kunci master mekanis, benda yang kamu pegang. Saya melihat melalui ambang pintu ke balok logam yang duduk di meja makan.
Itu bukan lagi teka-teki, itu adalah target di punggung saya. Saya melihat kembali ke bawah. Pria-pria yang datang untuk saya bukanlah polisi atau FBI. Mereka adalah agen korporasi K2K. Mereka memanggil saya sang seniman. Saya teringat suara terdistorsi di telepon. Beritahu sang seniman untuk menyiapkan paketnya. Saya membaca. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan kunci itu kembali. Jika mereka menangkap saya, mereka akan menganggap kamu tidak tahu apa-apa. Itu satu-satunya keuntunganmu. Air mata membakar sudut mata saya. Indah. Jika kamu ingin bertahan hidup, ambil kunci itu dan buang ke Teluk Jakarta. Bakar. Hancurkan. K2K adalah Leviathan. Kamu tidak bisa melawan mereka. Saya berhenti di baris paling terakhir. Tinta ditekan dalam-dalam ke kertas. Ditulis dengan tergesa-gesa. Tetapi jika kamu memutuskan untuk menemukan saya, mulailah di tempat kita pertama kali bertemu. Saya mendongak. Tempat kita pertama kali bertemu? Sebuah kedai kopi independen yang bobrok di daerah perkantoran 3 tahun lalu pada sore hujan Jakarta. Saya menutup buku catatan itu. Apartemen itu sekarang terang, masih dalam reruntuhan, Bima masih pergi. Tetapi untuk pertama kalinya sejak lampu padam, saya tidak merasa benar-benar tersesat. Dia telah meninggalkan jejak untuk saya. Saya berdiri dan mengambil balok logam itu. Terasa berat dan dingin. Pikiran itu sangat jernih. Jika saya melemparkannya ke laut, saya mungkin akan hidup. Tetapi saya tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada suami saya. Saya melihat buku catatan itu untuk terakhir kalinya. Tetapi jika kamu memutuskan untuk menemukan saya menghela napas perlahan. 3 tahun yang lalu. Saya jatuh cinta dengan pria ini karena dia selalu melakukan hal yang benar. Bahkan ketika itu sulit. Mungkin giliran saya. Saya mengambil kunci mobil saya, memasukkan balok logam itu ke dalam tas saya, dan keluar pintu. Melangkah ke lorong, matahari pagi menyinari jendela di ujung koridor. Saya tahu bahwa pada detik ini, kehidupan normal saya telah mati. Perburuan Bima baru saja dimulai. Saya keluar dari garasi parkir tepat saat kota mulai bangun. Jalan-jalan Jakarta yang familiar sudah dipenuhi lalu lintas komuter awal di tol. Mobil-mobil berdesakan seperti sungai baja yang bergerak lambat. Semuanya terlihat normal tanpa henti. Tetapi di dalam kepala saya, dunia telah terbalik. Saya bukan lagi auditor perusahaan yang aman seperti kemarin. Di dalam tas kulit saya terdapat sepotong perangkat keras operasi hitam yang suami saya pertaruhkan nyawanya untuk mencuri. Dan di suatu tempat di kota ini, orang-orang bersedia membunuh untuk mendapatkannya kembali. Saya parkir beberapa blok dari kedai kopi independen kecil yang terletak di jalan samping dekat Kuningan. Tempat itu usang. Papan nama kayu pudar oleh hujan bertahun-tahun di Jakarta. Tapi bagi saya, itu adalah sebuah landmark. 3 tahun lalu, saya bertemu Bima di sini. Saya baru saja keluar dari seminar perusahaan yang menyedihkan di ujung jalan ketika hujan deras tiba-tiba turun. Saya masuk ke kafe ini untuk menghindari hujan. Bima sedang duduk di dekat jendela, dan kami memulai percakapan tentang buku yang sedang dia baca. Itu dimulai dengan sangat sederhana. Saya mematikan mesin dan menatap etalase toko. Jika Bima berkata, mulailah di tempat kita pertama kali bertemu. Dia pasti meninggalkan sesuatu di sini. Saya masuk ke dalam. Bel berbunyi seperti dulu. Putaran kipas langit-langit yang lambat mendorong aroma kayak espresso panggang melalui udara. Seorang barista tua, seorang pria berusia 60 kotambelan dengan janggut abu-abu, sedang membersihkan konter. Dia mendongak, matanya menatap saya, dan mengangguk pelan. Duduklah, katanya pelan. Saya memilih meja di dekat jendela. Meja kami, jantung saya berdebar lebih cepat. Saya memesan kopi hitam. Sambil menunggu, saya memindai ruangan. Tidak ada yang terlihat aneh, tetapi saya tahu Bima tidak bermain-main tanpa alasan. Pria tua itu membawakan mug dan meletakkannya. Sudah lama tidak terlihat. Saya berkedip, terkejut. Anda ingat saya? Dia tersenyum ramah. Toko kecil. Kami ingat pelanggan setia. Saya terdiam sejenak sebelum memutuskan untuk mencoba peruntungan saya. Pak,
Apakah seorang pria tinggi berkacamata yang dulu duduk di sini membaca datang beberapa hari yang lalu? Ekspresi barista sedikit menggelap. Suami Anda? Saya mengangguk. Dia berbicara perlahan. Ya, dia ada di sini. Dada saya menegang. Dia datang 2 hari yang lalu. Saya mencondongkan tubuh ke depan. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia tidak langsung menjawab. Dia berjalan kembali ke belakang konter, membuka laci, dan mengeluarkan amplop coklat kecil. Dia berjalan kembali dan menggesernya di atas meja. Dia mengatakan kepada saya, jika Anda pernah berjalan melewati pintu itu sendirian, saya harus memberikan ini kepada Anda. Saya menatap amplop itu. Nama saya, Indah, tertulis di atasnya dengan tulisan tangan Bima. Saya merobeknya. Di dalamnya ada selembar kertas kecil dan kunci kuningan. Bukan kunci berteknologi tinggi, hanya kunci gembok standar. Saya membuka kertas itu. 1 baris. Toko buku tua di Jalan Sabang, Lorong 27. Saya mengerutkan kening. Sebuah toko buku. Mengapa Bima menyusun petunjuknya seperti ini? Saya mendongak untuk bertanya kepada barista, tetapi dia sudah mundur ke ruang belakang. Menjelaskan bahwa dia sudah selesai berbicara, saya memasukkan amplop itu ke dalam tas saya, meneguk kopi panas itu, dan berdiri. Saat saya mencapai pintu, suara pria tua itu memanggil, "Nona." Saya berbalik. Dia menatap saya dengan kesedihan yang mendalam. "Temanmu?" Dia terlihat seperti orang mati berjalan hari itu. Pegangan saya mengencang pada pegangan pintu. Apakah dia mengatakan hal lain? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. "Hanya satu hal," katanya. "Saya berdoa kepada Tuhan semoga dia tidak perlu datang mencarinya." Saya berdiri terpaku sesaat, lalu mengangguk terima kasih dan keluar. Udara pagi terasa sejuk. Saya duduk di mobil saya, tetapi tidak menyalakan mesin. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat pesan dari Bagas. Korporasi K2K, Damokles. Potongan-potongan itu mulai menyatu. Bima tahu mereka mendekat. Dia menyiapkan jejak remah roti ini, tahu dia akan ditangkap. Saya menyalakan mobil dan langsung menuju Jalan Sabang. Toko buku tua itu terjepit di antara bar kumuh dan lahan kosong. Tampak seperti peninggalan tahun 90-an. Papan nama kayu busuk, jendela-jendela berkerak kotoran. Saya mendorong pintu terbuka, segera disambut oleh bau kertas yang membusuk dan debu. Rak-rak setinggi langit-langit dipenuhi ribuan buku yang terlupakan. Seorang pria tua tertidur di belakang meja kasir. Saya langsung menuju lorong 27. Jantung saya berdebar kencang di tulang rusuk saya. Lorong 27 dipenuhi dengan buku teks sains dan teknik yang ketinggalan zaman. Saya mulai menarik buku-buku dari rak. Tidak ada. Buku ke-10, ke-20, lalu buku ke-27 dari kiri. Sebuah sampul keras kain biru besar tentang fisika termodinamika. Saya menariknya keluar. Itu mencurigakan ringan. Saya membuka sampulnya. Halaman-halaman itu telah dilubangi. Terselip di tengah potongan itu adalah drive micro USB. Saya menatapnya. Bima tidak hanya meninggalkan kunci. Dia meninggalkan data. Saya menjepit drive USB di antara jari-jari saya. Tepat pada saat itu, lantai kayu berderit di belakang saya. Jadi, Anda menemukannya. Sebuah suara seperti es yang retak. Darah saya dingin. Saya menoleh. 3 pria berjaket panjang gelap berdiri di ujung lorong. Pria di tengah melangkah maju. Di tangannya ada sebuah foto. "Foto Anda, Indah," katanya dengan lancar. "Kami sudah mencari Anda sepanjang pagi." Saya mencengkeram USB di tinju saya. Jantung saya terancam meledak. Dia tersenyum. Senyum reptil yang mati. "Jangan panik. Kami hanya ingin bicara." Saya tahu persis orang macam apa mereka. Mereka tidak berbicara. Saya mundur selangkah. Punggung saya menabrak rak buku di sebelah kiri saya. Lorong itu semakin masuk ke labirin toko. Pria itu membaca bahasa tubuh saya. "Anda tidak akan pergi kemana-mana," katanya. Kedua pria di belakangnya menyebar, bergerak untuk memblokir lorong-lorong yang berdekatan. Mereka mengepung saya. Saya melesatkan mata saya.
Toko itu adalah labirin yang klaustrofobik. Rak-rak menjulang di atas kepala saya. Tetapi itu berarti ada titik buta. Saya menarik napas dalam-dalam, berpura-pura melangkah ke kanan, lalu berputar ke kiri dan berlari menyusuri koridor sempit di antara rak-rak. Tangkap dia. Pemimpin itu menggonggong. Sepatu bot tempur berat bergemuruh di lantai kayu di belakang saya. Toko itu adalah sarang tikus. Saya memutar dua sudut. Buku-buku berjatuhan dari rak saat saya melewatinya. Dia pergi ke belakang. Saya mencengkeram USB erat-erat. Jika mereka menangkap saya, Bima sama saja sudah mati, dan saya juga. Saya berlari menuju dinding belakang dan menemui jalan buntu. Panik melanda. Langkah kaki semakin mendekat dengan cepat. Saya melihat ke kanan dengan liar, sebuah pintu kayu kecil yang mengelupas, mungkin lemari penyimpanan. Saya mendorong berat badan saya ke gagang. Itu terbuka. Trisan berdanpa semua. Saya melompat masuk dan membantingnya hingga tertutup, mengunci gembok. Itu adalah lemari persediaan kecil yang ditumpuk tinggi dengan kotak kardus. Sebuah bola lampu kotor berdengung di atas kepala. Saya menekan punggung saya ke pintu, menahan napas. Di luar, langkah kaki berat berhenti. Dia masuk ke sini. Sebuah suara menggeram. Saya memindai ruangan. Tidak ada pintu belakang, tetapi di dinding, setinggi bahu, ada jendela ventilasi kecil. Saya menyeret kotak buku berat ke atas, memanjat, dan membuka kaitnya. Jendela itu terbuka ke sebuah gang. Saya merangkak melaluinya, menggaruk siku di bata. Begitu kaki saya menginjak aspal basah gang, sebuah benturan keras bergema dari dalam lemari. Mereka telah mendobrak pintu. Saya tidak melihat ke belakang. Saya berlari menyusuri gang, keluar ke trotoar yang ramai dekat pasar Tanah Abang. Turis, komuter, truk pengiriman. Kekacauan kota menelan saya. Saya melewati kerumunan dengan cepat, menabrak bahu. Tetapi beberapa detik kemudian, saya melirik ke belakang dan melihat salah satu pria keluar dari gang. Matanya memindai kerumunan dan menatap saya. Dia mulai mendorong orang-orang, berlari mengejar saya. Saya menyeberang jalan di persimpangan yang ramai. Klakson berbunyi, ban berderit saat truk pengiriman mengerem, hampir menabrak saya. Saya tidak berhenti. Saya berlari ke lantai bawah pasar. Sebuah labirin kios pengrajin dan penjual ikan. Suaranya memekakkan telinga. Orang-orang berteriak satu sama lain, bau ikan mentah dan hujan. Saya menghindari sebuah kios buah. "Hei, hati-hati," teriak seorang pedagang. Saya melirik ke belakang. Pria itu masih datang, tanpa henti. Saya berbelok tajam ke kiri menyusuri koridor sempit yang dipenuhi kios kain dan kerajinan. Tiba-tiba, sebuah lengan terulur dan menarik saya ke belakang tirai beludru tebal. Saya tersentak, tetapi sebuah tangan menutupi mulut saya. Seorang wanita tua dengan mata tajam menempelkan jari ke bibirnya. "Diam," bisiknya. Beberapa detik kemudian, suara sepatu bot pria itu berdebar kencang melewati kios kami. Dia melambat, melihat sekeliling, bingung, dan terus berlari menuju pintu keluar. Wanita itu perlahan melepaskan saya. Dia menghela napas. "Orang-orang itu mengejar Anda?" Saya mengangguk, terengah-engah. "Anda kenal mereka?" Dia menggelengkan kepala. "Tidak, tapi saya tahu masalah ketika saya melihatnya." "Terima kasih," saya terengah-engah. Dia menatap saya dengan tegas. "Anda harus keluar dari sini, nak." Saya menunggu sampai saya yakin tidak ada bahaya sebelum menyelinap keluar dari belakang pasar. Jantung saya masih berdebar kencang di tulang rusuk saya. Saya membuka tangan saya. Drive USB masih ada di sana, licin oleh keringat. Saya menghela napas. Tapi saya tahu ini belum berakhir. Jika mereka menemukan saya di toko buku, mereka melacak pergerakan saya. Saya tidak bisa pulang. Mereka akan menunggu. Saya membutuhkan tempat yang aman, tempat dengan komputer yang aman untuk membuka drive ini, tempat yang tidak akan diharapkan siapapun. Bagas, teman keamanan siber saya, jika ada orang di bumi yang bisa membuka drive ini tanpa memicu jebakan, itu adalah dia. Saya memanggil taksi di Jalan Sudirman, daerah kampus, kata saya kepada pengemudi. Saat taksi bergabung dengan lalu lintas,
Saya merosot ke kursi belakang. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, kota ini terasa sangat luas dan sangat mematikan. Taksi berhenti di jalan berpepohonan yang tenang di daerah kampus. Saya membayar pengemudi dan keluar. Lingkungan itu penuh dengan rumah-rumah gaya kerajinan tua. Sebagian besar dihuni oleh mahasiswa pasca sarjana dan penyendiri teknologi. Matahari sore memancarkan bayangan panjang yang terdistorsi di atas trotoar. Tetapi saraf saya masih tegang. Bagas tinggal di ujung jalan buntu. Kami kuliah bersama, dia adalah hantu di dunia maya, seorang introvert yang sekarang bekerja sebagai penguji penetrasi tingkat tinggi untuk raksasa teknologi di Silicon Valley. Jika ada kunci di USB itu, Bagas adalah kuncinya. Saya berjalan ke pintu depannya yang abu-abu dan tidak mencolok. Saya mengetuk 3 kali. Semenit kemudian, kunci gembok berbunyi klik. Bagas berdiri di sana dengan hoodie dan jeans yang pudar, mendorong kacamatanya ke hidung. Dia terlihat sangat terkejut. "Indah, boleh saya masuk?" Dia melirik ke bawah jalan, paranoianya muncul, lalu menarik saya masuk dan mengunci kunci gembok berat di belakang kami. "Apa-apaan ini? Kamu tidak pernah mampir." Saya tidak membuang waktu. Saya merogoh tas saya, mengeluarkan micro USB, dan menjatuhkannya di meja dapurnya. "Bima diculik." Bagas membeku. "Apa?" Saya memberinya versi yang sangat ringkas. Ruangan berlapis plastik, preman K2K mendobrak pintu saya, pengejaran di pasar Tanah Abang, dan USB ini. Wajah Bagas pucat pasi. Dia melihat flash drive itu seolah-olah itu adalah granat tangan aktif. "Indah, apakah kamu tahu apa ini?" "Saya tidak tahu." Saya menatap matanya. "Tapi saya tahu itu terkait dengan Damokles." Bagas terdiam. Dia perlahan menarik bangku bar dan duduk. "Damokles bukan lelucon, Indah. Kamu tahu apa itu?" Dia mengangguk muram. "Di dunia infosek, itu adalah legenda urban." "Legenda urban?" Bagas mengetuk konter. Desas-desus mengatakan itu adalah pintu belakang finansial omnidirectional. Jika seseorang memegang kunci master, mereka dapat melewati enkripsi perbankan global. Mereka dapat memanipulasi pasar saham, menguras dana kekayaan negara, atau menjatuhkan ekonomi seluruh negara dengan satu tombol. Rasa dingin merayapi tulang punggung saya. Bima telah mengatakan itu bisa mengubah keseimbangan kekuatan. "Jika K2K benar-benar arsitek di balik Damokles," lanjut Bagas, "maka Bima diculik masuk akal." Saya mendorong USB ke arahnya. "Bisakah kamu membukanya?" Bagas menatap saya. "Indah, jika ini adalah kode sumber Damokles yang sebenarnya, kita memegang bahan radioaktif." "Bima ada di luar sana," kata saya, suara saya dingin dan keras. "Dia mungkin disiksa sekarang untuk menyerahkan drive ini." Bagas tidak mengatakan apa-apa. "Ini satu-satunya petunjuk saya, Bagas." Dia menghela napas panjang dan berat. "Baiklah." Dia berdiri dan berjalan ke tempat kerjanya di sudut ruang tamu. Itu adalah kekacauan server, kabel, dan 3 monitor melengkung besar. Dia mengambil laptop ThinkPad yang usang dari laci. Saya menggunakan mesin air gepet, tanpa Wi-Fi, tanpa Bluetooth. Jika ada pelacak atau worm malware yang mengeksekusi sendiri di dalamnya, itu tidak bisa berkomunikasi. Dia mencolokkan drive, layar menyala. Sebuah folder tunggal muncul. Nama DMC Damokles gumam Bagas. Dia membuka folder itu, di dalamnya ada 3 file. Video MP4, file database terenkripsi, dan dokumen teks. Bagas membuka video terlebih dahulu. Wajah Bima muncul di layar. Dia duduk di depan dinding putih kosong, terlihat kelelahan, suaranya dalam dan serius. "Indah, jika kamu menonton ini, semuanya menjadi kacau." Saya mencengkeram tepi meja. Bima melanjutkan, "Drive ini berisi fragmen protokol Damokles. Itu tidak cukup untuk mempersenjatai sistem, tetapi itu cukup untuk secara matematis membuktikan keberadaannya." Bagas menatap saya. Saya mengangguk agar dia membiarkannya diputar. "K2K akan menghancurkan kota untuk mendapatkan ini kembali," kata Bima ke kamera.
Tetapi kamu perlu memahami jika mereka berhasil, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang pemerasan global. Ini adalah tindakan perang. Ruangan itu sunyi kecuali dengungan server Bagas. Bima menatap langsung ke lensa. Indah, saya sangat menyesal telah membawa ini ke pintu kita. Tetapi saya mengenalmu. Saya tahu kamu akan membuat keputusan yang tepat. Video berakhir. Bagas memutar kursinya. Indah, apakah kamu mengerti skala ini? Saya menatap layar hitam. Melihat wajah Bima terpampang di retina saya. Saya mengerti satu hal. Apa? Saya mengepalkan tinju. Saya harus menemukannya. Bagas menghela napas, menyisir rambutnya. Masalahnya, kita tidak tahu kemana mereka membawanya. Saya menunjuk ke layar. Ada file data terenkripsi, jawabannya mungkin ada di sana. Bagas mengangguk. Itu enkripsi berat, tetapi beri saya waktu. Saya bisa memecahkan lapisan luar dengan paksa. Berapa lama? Dia meringis. Beberapa jam, minimal. Lakukan. Bagas kembali ke keyboard. Baris-baris kode mulai mengalir di monitor dalam buram hijau dan putih. Saya duduk di kursi di belakangnya, menonton cahaya layar memantul dari dinding. Pikiran saya tunggal. Bima sedang menunggu, dan waktunya terus berjalan. Ruang tamu Bagas bermandikan cahaya biru kehijauan yang terang dari 3 monitor besar. Deretan kode alfanumerik melesat di layar seperti air terjun data, menerangi wajahnya yang sangat fokus. Suara ketukan mekanis keyboardnya terdengar seperti senapan mesin yang tidak pernah kehabisan peluru. Saya duduk di sofa di belakangnya. Tangan saya terkepal begitu erat hingga buku jari saya sakit. Setiap menit yang berlalu, beban di dada saya semakin berat. Di luar, Jakarta melanjutkan dengung tak pedulinya. Lalu lintas, sirene, orang-orang menjalani kehidupan normal. Tapi di dalam ruangan ini, saya merasa seperti sedang berdiri di atas ranjau darat. Menunggu klik, Bagas tiba-tiba berhenti mengetik. Dapat, saya melompat dari sofa. Kamu memecahkannya. Tidak seluruh muatan, katanya, menyesuaikan kacamatanya. Tapi saya memecah partisi pertama. Sebuah peta digital muncul di monitor tengah. Bagas menunjuk ke sekelompok koordinat merah yang berkedip di sektor selatan kota. Lihat di sini. Saya mendekat. Peta itu memperbesar petak industri besar tepat di tepi laut. Itu daerah pelabuhan Tanjung Priok Lama. Kata saya, menyipitkan mata. Mengapa di sana? File-file yang didekripsi mengeluarkan jejak GPS. Jelas Bagas. Dia mengetik perintah lain yang menumpuk gambar satelit resolusi tinggi. Sebuah gudang maritim terbengkalai muncul. Atap baja bergelombangnya berkarat coklat, dikelilingi oleh aspal retak dan rumput liar yang tumbuh subur. Lihatlah baik-baik, kata Bagas, menunjuk pena ke layar. Lintasan satelit ini dari 3 hari yang lalu. Saya mendekat. Di parkir rapat di sisi buta gudang ada 3 truk semi-trailer hitam tanpa tanda dan sebuah SUV hitam. Sebuah gudang pelabuhan terbengkalai dengan iring-iringan kendaraan diparkir di belakang, kata Bagas datar. Itu situs hitam. Jantung saya berdebar kencang. Dia ada di sana. Bagas menatap saya. Indah, jangan terburu-buru menyimpulkan. Itu bukan kebetulan, kata saya, suara saya keras. Bima meninggalkan koordinat itu karena suatu alasan. Bagas bersandar di kursinya. Jika K2K menahannya di sana, ini adalah benteng. Kalau begitu kita harus pergi ke benteng itu. Bagas menatap saya seolah saya sudah gila. Indah, itu tim pembunuh perusahaan yang mengoperasikan situs hitam. Kita 2 warga sipil. Saya mengetik untuk mencari nafkah dan Anda mengaudit spreadsheet. Saya balas menatap, tidak berkedip. Dan Bima adalah suamiku. Bagas menahan pandangan saya. Dia tahu saya tidak akan mundur. Jika saya harus berjalan sendirian ke Tanjung Priok dengan linggis, saya akan melakukannya. Setelah keheningan yang panjang dan menyakitkan, Bagas menghela napas berat dan mengumpat di bawah napasnya. Baiklah, dia membuka jendela lain di perangkatnya. Tapi jika kita melakukan ini, kita melakukannya dengan cara saya. Dia menarik cetak biru fasilitas pelabuhan Tanjung Priok. Gudang ini memiliki 3 titik masuk. Dermaga pemuatan utama, pintu akses tepi laut, dan gang utilitas untuk truk layanan.
Dia melingkari gang utilitas. Dermaga utama akan dijaga, kita mendekat dari sisi buta. Saya mengangguk, saya punya drone taktis, kata Bagas, berjalan ke casing pelikan logam di sudut. Saya mengangkat alis. Kamu punya drone taktis? Bagas tersenyum tanpa humor. Ketika kamu dibayar untuk membobol fasilitas korporat yang aman secara digital, terkadang kamu perlu melihat seperti apa keamanan fisiknya. Ketegangan di ruangan itu mencekik, tetapi rencana itu mulai terbentuk. Bagas menarik drive USB dari laptop air-gapped dan menjatuhkannya ke tas Faraday. Muatan inti masih terkunci, tetapi data GPS itu nyata. Menurutmu Bima tahu mereka akan menangkapnya? Saya bertanya. Ya, kata Bagas, mengencangkan resleting ransel taktisnya. Dia meninggalkan ini sebagai remah roti, suar marah bahaya. Saya teringat wajah Bima di video. Saya tahu kamu akan membuat keputusan yang tepat. Dia mempercayai saya untuk datang menjemputnya. Bagas mengeluarkan jaket windbreaker gelap dan melemparkannya kepada saya. Pakai ini. Saat saya mengencangkan resletingnya, dia menatap saya dengan serius. Indah, sejak kita keluar dari rumah ini, aturannya berubah. Kita masuk tanpa izin ke situs hitam yang dijalankan oleh tentara bayaran yang tidak meninggalkan saksi. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tahu kamu tidak takut. Saya memikirkan darah yang berlumuran di lantai ruang tamu saya. Saya memikirkan orang-orang yang memburu saya melalui pasar Tanah Abang. Saya sudah ketakutan sejak kemarin, kata saya pelan. Tapi jika saya tidak melakukan ini, saya akan menjadi pengecut seumur hidup saya. Bagas mengangguk sekali. Baiklah, ayo kita bergerak. Kami menyelinap keluar pintu belakang dan masuk ke SUV listrik Bagas yang senyap. Kami berkendara ke selatan di tol, keluar ke lahan industri tandus di Tanjung Priok. Tak satu pun dari kami berbicara. Satu-satunya suara adalah dengungan ban di aspal basah. Saya menatap keluar jendela ke kegelapan. Di suatu tempat di dalam kotak logam berkarat itu, Bima sedang menunggu atau berdarah atau lebih buruk. Saya mencengkeram gagang pintu. Bagas mematikan lampu depan saat kami berbelok ke jalan akses berlubang di dekat pelabuhan. Kita sudah sampai. Denyut nadi saya berdebar di telinga saya. Malam ini adalah malamnya. Semuanya berakhir di sini. Bagas memarkir SUV-nya di belakang tumpukan kontainer pengiriman yang membusuk sekitar 200 meter dari gudang. Dari posisi kami, struktur baja bergelombang besar menjulang dalam gelap, menempel tepat di tepi Teluk Jakarta. Area itu telah dinonaktifkan bertahun-tahun yang lalu. Di siang hari, itu adalah kota hantu. Di malam hari, itu adalah kuburan. Angin bertiup dari air, membawa aroma pahit air asin, bahan bakar diesel, dan besi teroksidasi. Bagas mematikan mesin dan berbalik ke arahku. Tetap rendah. Ikuti langkah saya. Saya mengangguk. Dia membuka ranselnya dan mengeluarkan drone seukuran piring makan. Dia meletakkannya di kap mobil dan menyalakannya. Baling-baling berdesir hidup, nyaris tidak terdengar. Ini punya pencitraan thermal flare, gumam Bagas. Matanya terkunci pada tablet yang dimodifikasi. Mari kita lihat jumlahnya. Drone itu melayang ke udara, menghilang ke langit malam dan meluncur diam-diam menuju gudang. Bagas mengoperasikan stick dengan presisi seperti gamer. Saya berkerumun di sampingnya, melihat umpan thermal di layar. Kendaraan, Bagas mencatat. Saya melihatnya, 3 tanda panas bercahaya dari SUV yang diparkir di dekat dermaga pemuatan utama, menurunkan ketinggian, kata Bagas. Kamera menyapu ke bawah. Di luar dermaga pemuatan, 2 tanda panas manusia bersinar oranye terang. 1 sedang merokok. Yang lain membawa senapan di dadanya. 2 musuh di pintu utama, bersenjata berat, bisik Bagas. Dia menerbangkan drone di sekitar perimeter menuju sisi tepi laut. Ada pintu kargo besar yang digulung yang dirantai dari dalam. Tetapi di sampingnya ada pintu personel baja standar. Bagas memperbesar kamera thermal. Tidak ada tanda panas. Pintu utilitas bersih. Saya menatap layar. Itu jalan masuk kita. Bagas menerbangkan drone tinggi-tinggi dan menempatkannya dalam pola penahanan otomatis. Pasti ada lebih banyak di dalam. Jika mereka menginterogasi Bima,
Mereka akan berada di ruang bawah tanah atau kantor kedap suara. Ruang bawah tanah? Saya menelan ludah, seperti ruang bawah tanah. Gudang pelabuhan lama selalu memiliki ruang bawah tanah utilitas atau gudang badai, kata Bagas, menyimpan pengontrolnya. Jika mereka menyakitinya, disitulah mereka akan melakukannya. Ayo pergi, kata saya. Kami meninggalkan kendaraan dan bergerak diam-diam melalui rumput basah yang tumbuh lebat, tetap berada di bayangan pekat yang dilemparkan oleh kontainer pengiriman yang terbengkalai. Setiap langkah terasa sangat keras. Ketika kami mencapai dinding logam berkarat gudang, Bagas mengangkat tinjunya. Kami membeku. Dia mengintip di sekitar sudut. Bersih. Kami merayap ke pintu personel baja. Kunci gembok terlihat berat. Industri. Bagas mengeluarkan pistol pembuka kunci bermotor yang ramping dari jaketnya. Mundur. Dia menyelipkan jarum ke lubang kunci dan menekan pelatuknya. Itu berdengung seperti lebah mekanis. 5 detik kemudian, suara gedebuk berat bergema. Bautnya bergeser kembali. Bagas membuka pintu dengan hati-hati. Gelap gulita di dalam. Dia menyalakan lampu pena, melindungi sinarnya dengan jari-jarinya. Kami melangkah ke ruang bergaung yang luas. Rak-rak baja berkarat menjulang seperti kerangka. Peti kayu ditumpuk sembarangan. Di kejauhan, cahaya tumpah dari bawah pintu kantor yang berat. Bagas mematikan lampu. Jackpot. Kami merayap maju, meluncur di antara lorong-lorong rak baja. Suara-suara teredam melayang dari ruangan. Suara dingin dan memerintah bergema melalui dinding logam. Saya akan bertanya sekali lagi, di mana kuncinya? Jantung saya berhenti. Itu suara Bima yang menjawab, serak dan lemah. Saya bilang, saya tidak tahu. Suara daging yang mengenai daging bergema keras. Sebuah pukulan brutal. Saya menutupi mulut saya dengan tangan untuk menahan diri agar tidak terkesiap. Bagas mencengkeram bahu saya, meremasnya dengan keras, memberi isyarat agar saya tetap diam. Kami menyelinap ke tepi jendela kantor. Tirai ditutup, tetapi ada celah setengah inci. Saya mengintip. Ada 4 pria di ruangan itu, 2 penjaga bersenjata di dekat pintu. 1 pria berjas rapi bersandar di meja. Dan di tengah ruangan, diikat ke kursi baja, adalah Bima. Wajahnya berlumuran darah dan bengkak. Kemejanya robek dan bernoda merah. Gelombang mual dan kemarahan melanda saya. Pria berjas itu berdiri. Saya tahu Anda dilatih untuk melawan, seniman, katanya dengan lancar. Tetapi Anda juga tahu kami memiliki kesabaran tak terbatas. Bima mengangkat kepalanya yang berat, darah menetes dari dagunya. Anda tidak akan pernah menemukannya. Pria berjas itu tersenyum. Oh, kami akan. Dia membungkuk, inci dari wajah Bima. Ini hanya masalah waktu. Bagas menarik saya kembali ke bayang-bayang. Kita butuh pengalihan. Saya menatapnya dengan putus asa. Tunggu apa lagi? Ada 4 dari mereka. Indah. Jika kita mendobrak pintu, kita mati. Tapi mereka menyiksanya. Bagas menarik napas dalam-dalam. Otaknya berpacu. Saya punya rencana. Dia merogoh ranselnya dan mengeluarkan perangkat seperti batu bata dengan antena. Pengacau EMP, ini akan memutus sirkuit lokal dan menjerumuskan seluruh jaringan ini ke dalam kegelapan selama beberapa menit. Saya menatapnya. Ketika lampu padam, kita bergerak, Bagas mengangguk. Mengeluarkan senter maglite berat dari sabuknya dan menyerahkannya kepada saya. Kita masuk dengan keras dan cepat. Saya mencengkeram senter logam seperti gada. Tidak ada waktu lagi untuk ketakutan. Bagas membalik saklar pada pengacau, suara dentuman keras bergema dari kotak listrik di dekatnya. Seketika, gudang menjadi gelap gulita. Lampu kantor lenyap, kegelapan yang mencekik. Di dalam kantor, seseorang berteriak, "Apa-apaan ini? Kemana listriknya pergi?" Walkie-talkie berderak dengan statis, "Periksa pemutusnya." Sekarang, desis Bagas. Kami menyerbu pintu, Bagas tidak repot-repot dengan gagang. Dia menabrak pintu dengan bahu berlari. Gedebuk, pintu terbuka. Kekacauan pecah di ruangan gelap gulita. Para penjaga berteriak, meraba-raba senter mereka. Pria berjas itu berteriak,
amankan perimeter. Bagas tidak ragu, dia melemparkan lampu taktis strobo yang berkedip tepat ke wajah penjaga terdekat. Denyutan yang menyilaukan membuat pria itu disorientasi, membuatnya tersandung ke belakang. Bagas menerjang, menyikut tenggorokan penjaga. Pria itu ambruk. Penjaga kedua mencabut pistolnya, tetapi kegelapan merusak bidikannya. Bagas menendang secara membabi buta, menyapu kaki pria itu. Mereka jatuh ke lantai dalam gulungan anggota badan. Saya tidak peduli dengan para penjaga. Saya berlari lurus ke tempat Bima diikat. Tangan saya menemukan baja dingin kursi, lalu bahunya, Bima. Saya tersedak, suara saya gemetar. Dia mengerang, "Indah, kamu seharusnya tidak berada di sini." Saya mengeluarkan pisau saku dari jaket saya dan dengan panik memotong ikatan kabel di pergelangan tangannya. "Saya tidak akan meninggalkanmu di belakang saya." Pertarungan itu brutal. Tinju mengenai tulang dalam kegelapan. Pria berjas itu tiba-tiba menggonggong, "Tahan mereka." Saya mendengar suara kokangan pistol yang menakutkan. Jantung saya membeku. Tiba-tiba, Bagas mencengkeram penjaga yang jatuh itu di rompinya dan melemparkannya langsung ke pria berjas itu. Pistol itu meledak. Bang! Kilatan moncong, menerangi ruangan dalam strobo api kuning. Peluru menghantam dinding plester beberapa inci dari kepala saya. Ikatan kabel putus. Bima bebas. Dia terhuyung-huyung berdiri, hampir ambruk. Saya melingkarkan lengannya di bahu saya, menopang beratnya. "Bisakah kamu berjalan? Saya akan berusaha," desisnya. "Ayo bergerak," teriak Bagas, merebut pistol yang terjatuh dari lantai. Kami berlari keluar dari kantor dan masuk ke gudang yang gelap gulita dan luas. Sinar senter mulai menembus kegelapan di ujung bangunan. Para penjaga di luar telah mendengar tembakan. Di sana, sebuah suara berteriak. Sebuah peluru memantul dari balok baja tepat di sebelah kami, mengeluarkan percikan api. Saya tersentak, tetapi Bagas mendorong kami maju, terus berlari. Kami menavigasi labirin rak dengan ingatan, berlari membabi buta menuju pintu utilitas. Bima terengah-engah, tersandung, tetapi adrenalin membuatnya terus bergerak. 2 tembakan lagi terdengar. 1 menembus potongan kayu dari peti tepat di samping saya. Kami mencapai pintu personel baja. Bagas membantingnya terbuka dan kami berhamburan keluar ke udara malam yang membekukan. "Mobil, pergi," Bagas menunjuk. Di belakang kami, pintu gudang terbuka. Agen K2K berlari keluar ke rumput, mengangkat senjata mereka. Kami berlari seolah hidup kami bergantung padanya, karena memang begitu. Bima praktis menyeret kakinya, dan saya menariknya dengan sekuat tenaga. Kami mencapai SUV. Bagas membuka pintu belakang, saya mendorong Bima masuk dan ikut masuk setelahnya. Bagas melompat ke kursi pengemudi, menyalakan kunci kontak, dan menginjak gas. Motor listrik berderit, ban berputar di rumput basah, lalu mencengkeram aspal. Saat kami melaju kencang di jalan akses, sebuah tembakan terakhir terdengar. Peluru meretakkan kaca belakang seperti sarang laba-laba. Bagas tidak menyerah. Kami melaju kencang ke jalan tol, bergabung dengan lalu lintas larut malam dengan brutal, meninggalkan gudang di kaca spion. Kami telah melarikan diri di kursi belakang. Bima merosot ke kulit, terengah-engah. Saya menoleh kepadanya, menyeka darah dari pipinya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia berhasil tersenyum lemah dan berlumuran darah. Bagas terus menatap cermin. "Apakah mereka berhasil mendapatkan lokasi kuncinya darimu?" Bima menggelengkan kepalanya. "Tidak." Dia menatap saya. "Indah, apakah kamu mendapatkan USB-nya?" Saya menepuk saku saya. "Saya memilikinya. Kami mendekripsi sebagian kecilnya," kata Bagas dari depan. "Hanya GPS-nya." Bima menutup matanya, napasnya tersengal-sengal. "Kalau begitu mereka tidak akan berhenti memburu kita." "Apakah data itu benar-benar apokaliptik?" saya bertanya. Bima membuka matanya, menatap atap mobil. "Jika K2K mengambil kembali Damokles, mereka dapat memonopoli jaringan finansial bawah tanah setengah dari negara-negara G20. Bagas bersiul pelan. "Jadi, itu adalah bom nuklir yang terbuat dari kode."
Bima memalingkan wajahnya yang memar ke arah saya. Indah, kamu harus pergi. Tentu saja tidak, kata saya seketika. Bima menatap saya. Kita sudah terlalu jauh untuk kembali sekarang, kata saya. Suara saya stabil. Bagas terkekeh kering dari kursi pengemudi. Dia jauh lebih keras kepala dari yang kamu kira. Kawan, Bima menghela napas. Campuran kelelahan dan kelegaan. Kalau begitu kita butuh hasil akhir. Hasil akhir seperti apa? Saya bertanya. Bima melihat keluar jendela belakang yang pecah ke cahaya neon Cakrawala Jakarta. Kita harus membuka sumber Damokles. Publikasikan datanya. Bagas sedikit menginjak rem karena terkejut. Publikasikan? Bima mengangguk. Itu satu-satunya cara untuk menetralisir K2K. Jika dunia memilikinya, senjata itu menjadi tidak berguna, dan mereka tidak punya alasan untuk membunuh kita. Saya langsung mengerti. Jika rahasia itu terungkap, K2K akan melawan FBI, SIC, dan intelijen internasional. Mereka tidak akan punya sumber daya untuk memburu kami, tetapi melakukannya berarti menyatakan perang terbuka terhadap perusahaan bayangan multimiliar dolar. SUV melaju kencang melalui arteri kota yang bercahaya. Tapi melakukannya berarti, di belakang kami, gudang Tanjung Priok berada bermil-mil jauhnya. Tetapi saya tahu perang yang sebenarnya baru saja dimulai. SUV Bagas melaju kencang melalui jalan-jalan Jakarta yang terang benderang. Kota di malam hari selalu semarak, mobil-mobil meliuk-liuk di aspal basah, sungai tanpa henti dari lampu merah dan putih. Tetapi di dalam kendaraan kami, suasana mencekik tegang. Bima duduk di belakang, bersandar kuat ke jendela. Wajahnya adalah kanvas memar dan luka, tetapi matanya lebih tajam sekarang. Saya mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Apakah kamu yakin tentang ini? Bima tahu persis apa yang saya tanyakan. Dia mengangguk pelan. Disengaja. Ini satu-satunya jalan keluar. Bagas terus menatap jalan di depan. Jika kita membuang data ini, K2K menjadi musuh publik nomor 1 secara global. Tepat, Bima serak. Tapi sebelum kita bisa membuangnya, kita harus memecahkan enkripsi master. Saya menunjuk. Bagaimana dengan lapisan terakhir? Bagas mengangguk di kaca spion. Itu hibrida kriptografi biometrik. Hanya Bima yang punya sandinya. Bima menatap Bagas. Apakah kamu punya perangkat offline? Benar-benar terisolasi? Bagas menyeringai kencang. Rumah saya dibangun untuk ini. SUV itu berbelok dari jalan arteri dan kembali ke jalan buntu yang tenang di daerah kampus. Bagas mematikan lampu depan sebelum masuk ke jalan masuknya. Bima melihat keluar jendela, memindai bayangan. Kita tidak bisa tinggal di sini lama. Mengapa? Bagas bertanya, memarkir mobil. Kemampuan sinyal K2K setara militer. Mereka akan memantau menara seluler, menjalankan kamera lalu lintas. Mereka akan menyadari saya pergi dan mulai memburu jaringan. Rasa dingin merayapi tulang punggung saya. Bagas melepaskan sabuk pengaman. Kalau begitu kita bekerja cepat. Kami bergegas masuk. Bagas segera mengunci pintu, menurunkan tirai hitam tebal di setiap jendela dan menyalakan rak servernya. Bima, terminal ini milikmu, kata Bagas, menunjuk ke laptop air gap. Bima duduk, meringis saat tulang rusuknya yang memar bergeser. Dia mencolokkan USB ke port. Dinding kode terenkripsi yang kacau membanjiri layar. Dia mulai mengetik, jari-jarinya terbang melintasi keyboard meskipun cedera. Damokles bukan hanya database, jelas Bima saat dia bekerja. Ini adalah override perhutian finansial aktif. Ini berinteraksi dengan jaringan serat gelap yang menghubungkan bank-bank besar, dana lindung nilai, dan kas negara. Dan bagaimana cara mengontrolnya? Bagas bertanya, membungkuk di atas bahu Bima. Ini menyuntikkan likuiditas hantu, kata Bima. Siapapun yang memegang kunci master dapat memalsukan triliunan dolar, secara artifisial menggembungkan pasar, atau memicu flash crash algoritmik. Saya merasa mual. Maksudmu dengan satu tombol, kata Bima, mereka bisa menghapus sistem pensiun AS atau membuat sebuah negara bangkrut. Bagas menghela napas tajam. Tidak heran K2K ingin mengubur kita. Kode yang bergulir di monitor tiba-tiba berhenti.
sebuah prompt muncul. Bima mengetikkan string 64 karakter dari ingatan dan menekan enter. Sebuah jendela baru muncul. Bagas mendekat. Astaga! Kita masuk. Layar dipenuhi ribuan file, diagram arsitektur kode, daftar lembaga keuangan yang disusupi, dan buku besar transaksi Darpul ilegal yang telah dilakukan K2K untuk membangun kerajaan mereka. Mata Bagas melesat ke seluruh data. Ya Tuhan, indah, jika ini otentik, K2K telah memanipulasi ekonomi global selama 1 dekade. Bima mengangguk dengan muram, itulah mengapa saya mencuri kunci keamanan fisik ke sistem itu. Kemana kita kirim? Bagas bertanya, bergeser ke kursi utamanya. Outlet-outlet besar, perintah Bima tanpa ragu. Kompas, Tempo, Wikileaks, Divisi Siber Polri, dan OJK. Jari-jari Bagas menari di keyboardnya. Saya harus merutekannya melalui jaringan Tor dan memantulkan IP melalui selusin proksi agar mereka tidak bisa melacak unggahan. Saya menatap layar saat Bagas mengkompilasi file-file menjadi arsip zip besar. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Bima tiba-tiba menoleh kepada saya. Indah, saya menatapnya. Saya minta maaf, bisiknya. Saya menggelengkan kepala. Jangan katakan itu, dia melihat ke lantai. Saya menyeretmu ke zona perang. Saya meremas bahunya. Kamu tidak menyeretku. Saya masuk sendiri. Bima mendongak. Ketegangan di matanya melunak sedikit. Unggahan dimulai, Bagas mengumumkan. Dia menekan tombol terakhir. Sebuah bilah kemajuan muncul di layar. Bilah kemajuan. Ruangan itu sunyi senyap, kecuali dengungan kipas pendingin server. Tiba-tiba, Bagas melompat dari kursinya. Sialan. Saya melompat. Apa? Bagas menunjuk ke monitor kedua yang menampilkan lalu lintas jaringan. Seseorang sedang mencoba firewall saya. Agresif. Bima berdiri, rahangnya tegang. Itu K2K. Mereka menemukan kita. Jari-jari Bagas berpacu. Jika mereka memutuskan koneksi sebelum muatan mencapai server, semuanya selesai, teriak Bagas, mengetik dengan panik untuk merutekan ulang bandwidth. Saya menatap Bima. Kita harus menjaga koneksi. Bagas melirik pintu depan yang diperkuat. Mereka mungkin datang secara fisik. Ini bukan lelucon. Jantung saya berdebar kencang di tulang rusuk saya seperti burung dalam sangkar. Dari jalan di luar, suara gemuruh rendah yang khas dari mesin SUV berat mendekat, lalu berhenti tiba-tiba di depan rumah. Bagas mengumpat keras. Mereka sudah sampai di sini. Bima menatap saya. Maksudnya jelas. Jika mereka mendobrak pintu sebelum unggahan selesai, kami mati dan rahasia itu mati bersama kami. Beberapa detik lagi, Bagas berteriak ke monitor. Langkah kaki sepatu bot tempur yang berat bergemuruh di teras depan. Brak. Sebuah ram kinetik besar menghantam pintu depan. Engsel berderit. Brak. Kusen pintu pecah. Kayu retak seperti tembakan. Layar berkedip hijau. Unggahan selesai. Data didistribusikan. Bagas ambruk di kursinya, menghela napas panjang. Sudah selesai. Pada milidetik yang sama, pintu depan yang diperkuat meledak. 4 pria bersenjata lengkap menyerbu masuk ke ruang tamu. Senapan serbu terangkat. Bima menatap pemimpin itu, senyum tenang dan menantang terpancar di wajahnya yang berdarah. Kalian terlambat, Bagas menatap saya. Indah, dunia baru saja mengetahuinya. Di luar, bergema di jalan-jalan sepi di daerah kampus. Suara sirene polisi mulai meninggi di kejauhan. Paket data telah memicu peringatan federal otomatis. Berita itu menyebar. Kota mulai menyadarinya. Dunia mulai menyadarinya. Permainan K2K sudah berakhir. Tepat saat tim taktis mendobrak pintu depan Bagas, suara sirene Polda Jakarta yang melengking memecah keheningan lingkungan. Suara yang memekakkan telinga itu menghancurkan ketegangan mencekik di ruangan itu. Lampu merah dan biru yang berkedip memantul dari dinding, menciptakan efek strobo yang panik di wajah para agen K2K. Pria di barisan depan membeku, senapannya setengah terangkat. Dia melirik ke bahu ke arah jalan, langsung menyadari perubahan dinamis yang dahsyat itu. Mundur, gertaknya, tetapi sudah terlambat. Dari kedua ujung jalan buntu,
Mobil patroli Polda dan SUV FBI tanpa tanda telah menyegel blok. Megafon polisi memecah udara malam, memerintahkan semua orang di dalam rumah untuk menjatuhkan senjata dan keluar dengan tangan di atas. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan dan lumpuh. Operasi itu menatap kami, matanya menyala dengan kebencian murni, tetapi dia tahu kebenarannya. Beberapa menit yang lalu, mereka adalah predator puncak. Sekarang mereka adalah mangsa yang terpojok. Bima berdiri di samping saya. Postur tubuhnya benar-benar santai. Meskipun wajahnya babak belur, senyum tipis di bibirnya memberitahu saya bahwa mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Bagas perlahan mengangkat tangannya. Kami tidak bersenjata. Orang-orang K2K mulai mundur, beberapa dari mereka berlari ke pintu belakang, hanya untuk disambut oleh teriakan petugas SWAT yang mengamankan perimeter. Berhenti di sana, satu tembakan peringatan memecah langit malam. Dalam beberapa menit, semuanya berakhir. Para agen dilucuti dan dilemparkan ke halaman dengan ikatan kabel. Polisi bersenjata lengkap membanjiri rumah Bagas, membersihkan setiap ruangan. Seorang detektif senior masuk ke ruang tamu, menyarungkan senjatanya. "Apakah kalian bertiga baik-baik saja?" Bima mengangguk. "Kami baik-baik saja." Saya melihat keluar pintu depan yang pecah. Langit di timur mulai berubah menjadi ungu pucat dan memar. Fajar menyingsing. Setelah malam yang terasa seperti keabadian lokal, matahari akhirnya terbit. Bagas ambruk di sofanya, menghela napas panjang dan lelah. Yah, itu selesai. Saya melihat monitor komputer. Data Damokles telah tersebar. Sindikat berita internasional, regulator Wall Street, dan unit kejahatan siber federal memiliki seluruh kasus. Dalam beberapa jam, dunia akan terguncang oleh eksposur itu. Bima berjalan ke jendela, menonton matahari terbit. Semuanya berubah hari ini. Saya berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. "Apakah kamu punya penyesalan?" Bima terdiam sejenak, lalu dia menggelengkan kepala. "Tidak." Dia berbalik menatap saya. "Satu-satunya penyesalan saya adalah membuatmu menderita." Saya tersenyum kecil. "Jika kamu tidak melakukannya, saya tidak akan pernah tahu seberapa kuat saya sebenarnya." Bima tertawa pelan. Dari sofa, Bagas mengangkat tangan. "Saya rasa saya akan libur sebulan setelah ini. Mungkin pergi ke Bali." Saya menoleh ke arahnya. "Hanya sebulan?" Bagas mengangkat bahu. "Jadikan 2, untuk pertama kalinya dalam 48 jam. Beban berat di ruangan itu terangkat. 1 jam kemudian, kami diantar ke kantor lapangan FBI di pusat kota untuk memberikan pernyataan kami. Penyelidikan itu melelahkan, tetapi narasi itu tidak dapat disangkal. K2K terungkap. File Damokles memicu penggerebekan federal segera di kantor-kantor perusahaan di seluruh negeri. Kerajaan keuangan bayangan yang telah mereka bangun dibawa ke cahaya terang tuntutan federal. Monolit yang tak terkalahkan telah berlutut. 3 hari kemudian, Bima dan saya akhirnya kembali ke apartemen kami di kota tua. Ruang tamu masih menunjukkan bekas luka invasi rumah. Meja kopi hancur berkeping-keping, dinding kering tergores, dan karpet batik rusak. Tetapi dengan matahari pagi yang menembus jendela-jendela tinggi, kehancuran terasa kurang seperti tragedi dan lebih seperti bab yang ditutup. Bima berdiri di tengah ruangan, melihat kekacauan itu. "Saya kira kita perlu melakukan beberapa renovasi." Saya tertawa pelan. "Hanya apartemen?" Dia mengangkat bahu, menarik saya ke pelukan. "Mungkin kita merenovasi seluruh hidup kita." Saya bersandar di dadanya. Setelah semua yang terjadi, saya menyadari kebenaran yang mendalam. Ada krisis yang mengancam untuk memusnahkan dunia Anda. Tetapi terkadang hanya dengan bertahan dari pemusnahan itulah Anda benar-benar memahami nilai hidup Anda, kebutuhan akan kebenaran, dan kedalaman orang-orang yang Anda cintai. Bima meremas tangan saya. Di luar jendela, kota Jakarta sudah bangun, berdengung dengan hari yang baru, hidup baru dimulai. Dan kali ini, kami melangkah ke dalamnya tanpa rasa takut. Melalui cerita ini, kita menyadari bahwa dalam hidup, kebenaran dan keberanian memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sindikat gelap atau korupsi sistemik manapun. Bahkan ketika dihadapkan dengan bahaya yang tak teratasi,
Jika individu berpegang teguh pada hati nurani, integritas, dan cinta mereka satu sama lain, cahaya pada akhirnya akan mengalahkan kegelapan. Narasi ini berfungsi sebagai pengingat bahwa hidup pasti akan melemparkan kita ke dalam keadaan yang menakutkan, tak terduga. Namun justru di dalam cobaan itulah kita menemukan kedalaman sejati ketahanan diri kita sendiri.